Bahas terkait legalitas, biasanya kalau legalitas itu tanda kutip ya, ngomongnya undang-undang, ngomongnya pasal-pasal, ngomongnya yang berat-berat gitu ya. Tapi pada sesi kali ini saya akan membawakan atau sharing nih lebih mudah sederhana, bahasanya lebih sederhana. Jadi nggak yang berat-berat ngomongin legal, ngomongin hukum kayak gitu ya. Oke, mungkin saya boleh diberikan akses untuk share screen, Mas Prasetyo, supaya kita bisa memaksimalkan waktunya ya. Untuk Oke, sharing bisa langsung aja Ibu. oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mudah-mudahan sesi pada siang hari ini 1 jam ke depan, gitu, 1 sampai maksimal 2 jam ke depan, mudah-mudahan materi yang akan diberikan bisa membawa manfaat dan juga mudah-mudahan bisa diserap ilmunya ya dan diimplementasikan harapannya ke usaha teman-teman pelaku UMKM nih. Oke, berdoa dipersilahkan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa selesai. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah Ibu. Oke, baik. Kita bisa langsung mulai ya, Mas Prasetyo dan juga teman-teman pelaku usaha lainnya. Mudah-mudahan dalam sesi kali ini bahasanya sudah saya sederhanakan nih, karena harapannya teman-teman nggak terlalu berat. Siang-siang ini biasanya lagi sesinya jam enaknya jam tidur gitu ya, atau lagi isoma gitu. Kalau pelaku teman-teman UMKM kan lagi sedang low nih, biasanya orderan itu kalau nggak pagi sore gitu. Nah, kita sambil sambil ini menunggu orderan gitu ya, atau sambil menjalankan usaha dari tempatnya masing-masing, kita akan belajar bareng nih terkait pada kesempatan kali ini saya diminta oleh Rumah BUMN untuk membawakan materi terkait memahami aspek hukum dalam berbisnis untuk menghindari risiko hukum. Oke. Nah, kita hari ini mau ngapain aja siang ini selama 2 jam ke depan kita mau ngapain aja? Yang pertama kita akan membahas terkait pentingnya legalitas dalam berbisnis. Oke, boleh mungkin di kolom chat boleh disampaikan ya atau diketik penting nggak sih legalitas dalam berbisnis, Bapak Ibu sekalian? Teman-teman ya, saya manggilnya teman-teman nih. Penting nggak sih legalitas dalam berbisnis? Karena ini kita nggak ngomongin teknis hari ini, kita hari ini akan ngomongin terkait fundamental, terkait pentingnya legalitas ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan pada siang hari ini gitu. Oke, penting ya. Ada yang bilang sangat penting. Jalan merah, Mas. Uh, Jalan merah Herbal Azwa, terima kasih nih. Sangat penting ya menurut. Oke, legalitas dalam berbisnis sangat penting karena mungkin sudah merasakan ya pentingnya legalitas dalam berbisnis, ngurus loyalitas, kerja sama karyawan kayak gitu itu penting. Mungkin ada teman-teman yang nggak ngerasa biasa, Kak, belum belum merasa penting sih kayak gitu. Oke, penting Kak, jadi lebih pede. Oke, penting ya. Rata-rata teman-teman mudah-mudahan menganggapnya ini penting karena kalau kita menganggap legalitas dalam berbisnis ini penting, berarti kita sudah di tempat atau sudah di wadah yang tepat nih untuk sesi siang hari ini kita akan bahas legalitas khususnya memitigasi resiko dalam bisnis. Saat ini menjadi sangat penting. Oke, saat ini ya, mudah-mudahan ke depannya juga kita terhindar dari namanya, bukan terhindar, kita menghindari resiko hukum melalui mitigasi resiko gitu. Oke, kita hari ini mau ngapain aja? Yang pertama tadi kita akan bahas terkait pentingnya legalitas dalam berbisnis. Yang kedua itu menghindari resiko hukum. Nah, ini sesuai dengan judul materi kita pada siang hari ini. Kita khususnya kita semua ya, segala hal dalam hidup itu bersinggungan atau berkaitan dengan hukum, khususnya kita dalam berbisnis gitu ya, kita selalu bersinggungan dengan hukum, mulai dari aspek legalitas, mulai dari sengketa merek, mulai dari pelanggaran hak cipta atau perselisihan bahkan sesama mitra gitu ya. Ini kita akan membahas terkait bagaimana cara memitigasi risiko dalam berbisnis. Jadi teman-teman, pentingnya legalitas dalam berbisnis ini karena nggak sedikit pebisnis yang pada akhirnya itu ketemu atau bersinggungan. Bahkan saya sendiri pernah mengalami hampir masuk ke
meja hijau gitu ya terkait kerjasama bisnis gitu. Kemudian yang selanjutnya, ketiga kita akan bahas terkait perjanjian vs MOU dan juga pernyataan. Nah, ini seringkali teman-teman pelaku usaha itu belum bisa membedakan apa sih Kak bedanya perjanjian MOU dengan pernyataan. Nah, tiga poin ini kita akan bahas di sesi webinar pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman kalau nanti tiba-tiba merasa ada pertanyaan atau mungkin ini bisa langsung disampaikan di kolom chat gitu ya. Nanti setelah sesi materi disampaikan, teman-teman bisa langsung direspon gitu. Oh oke, kita belum kenalan ya. Mungkin Bapak Ibu yang teman-teman yang belum kenal, saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Azimatul Husna, biasanya dipanggil Azima gitu ya. Nah, background pendidikan saya lulusan dari Umar Usman Business School, kemudian saya melanjutkan mengambil ilmu hukum, dan tahun lalu saya mengambil pendidikan khusus profesi advokat. Dan saat ini saya berkegiatan juga sebagai business owner dengan brand Sarina Batik sejak tahun 2015. Dan saya dari tahun 2018 sampai sekarang, saya mendampingi pelaku usaha nih, khususnya teman-teman dari berbagai program ya, ada dari AHS Akademi Danone Aqua, ada dari program damping, dan juga program yang lainnya. Dan saat ini saya juga sedang mengembangkan usaha bersama teman-teman saya, dan saya diberikan amanah sebagai Director of Finance dan Legal PT Idikita Berjaya. Oke, kata orang kalau kita nggak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah, tadi saya sudah kenalan, mudah-mudahan teman-teman saya sering sharing terkait legalitas ataupun kehidupan ataupun terkait legalitas yang relate saat ini gitu ya. Mungkin ada kasus seperti kemarin yang sempat ramai 271T gitu ya. Saya sering sharing di akun Instagram saya @azimahusna, silahkan bisa di follow gitu ya. Saya sering sharingnya di story gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa tanya jawab. Kalaupun nanti memang sesi ini ternyata belum akomodir nih, silahkan bisa nanti di akhir nanti akan saya berikan kontak ataupun sharing-sharing saya terkait legalitas gitu. Oke, kita next ya tadi apa yang akan kita bahas pada sesi siang hari ini. Saya akan memulainya dari fundamental bisnis. Kenapa ngomongin legalitas tapi diawali dengan fundamental bisnis? Mungkin teman-teman di sini sudah banyak sekali ya mendapatkan materi ataupun mendapatkan pengalaman dari para coaches, dari para mentor, dan juga dari program kelas lainnya gitu ya. Mulai dari fundamental bisnisnya berupa marketing, produksi, keuangan, ataupun proses SDM, dan lain sebagainya. Tapi pada sesi kali ini saya akan membahasnya terkait legalitas sebagai fundamental bisnis. Nah, kenapa sih ibarat sebuah fondasi atau bangunan, kalau rumah kita fundamentalnya atau fondasinya itu hanya berfokus pada satu aspek. Seringkali teman-teman fokusnya hanya satu aspek nih, ngomongin sales dan marketing aja. Itu fondasinya hanya sales dan marketing, gimana bayangkan teman-teman gimana kondisi rumah kita. Bisa goyang ya. Nah, karena hanya satu sisi aja nih yang kuat nih, sales sama marketingnya kuat. Produksinya mungkin sudah mulai kuat, proses SDM dan lainnya juga, tapi banyak yang masih belum aware atau belum melek hukum ataupun belum melek secara legalitas nih. Jadi karena fundamental bisnis ini nggak hanya tadi ya, nggak hanya ngomongin tentang marketing, sales, produksi dan lain-lain, tapi juga ada fundamental bisnis ini dari aspek legalitas. Jadi teman-teman juga, walaupun kita saat ini ngomongin fundamental bisnis dari sisi legalitas, tapi kita tidak melupakan aspek fondasi yang lain, yaitu sales dan marketing sebagai fundamental bisnis yang menguatkan usaha teman-teman pelaku UMKM. Nah, bayangkan teman-teman kalau fundamental atau fondasi bisnis kita itu nggak kuat, teman-teman, jangan sampai kena kasus dulu, baru kita ngurusin, ketemu, kepentok dulu, itu biasanya akan lebih berat dan menguras mental, menguras tenaga. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah sampai pernah berhadapan dengan terkait legalitas gitu ya, bisa ribut sama mitra, bisa ribut sama karyawan kayak gitu ya, karena legalitas atau perjanjian kita mungkin sama karyawan, ataupun mungkin
kerjasama kita sama vendor gitu, itu nggak jelas gitu ya, karena tidak ada hitam di atas putihnya. Nah, saya akan ambil contoh gitu ya, tapi contohnya nggak berat-berat, karena khawatir nih kalau siang-siang nanti jadi oleng kalau ngambil contohnya berat-berat ya. Kasusnya nggak ngomongin yang soal tuntutan ataupun yang lain, tapi saya akan ambil contoh. Gini teman-teman, teman-teman kalau kita mau sebagai pelaku usaha gitu, teman-teman mungkin sudah mendaftarkan tokonya gitu ya di e-commerce gitu ya, di e-commerce beberapa atau marketplace gitu. Nah, teman-teman kalau mau mendaftarkan sebagai toko official, apa yang perlu disyaratkan? Teman-teman perlu apa untuk bisa mendaftar sebagai toko official di marketplace ya? Yang pertama pasti perlu yang namanya NIB ya teman-teman ya. Jadi fundamental bisnis ini salah satunya, oke, kita perlu ada yang namanya NIB. Teman-teman kalau yang mau mendaftarkan toko official ke e-commerce itu pasti yang akan diperlukan adalah NIB. Kayaknya teman-teman di sini sih harapannya sudah punya NIB semua ya. Nanti kita di slide selanjutnya kita akan ini ya bisnis check plan ya terkait legalitasnya. Nah teman-teman, NIB sendiri adalah gerbang semua awal dari legalitas. Ibarat kata, kalau kita akan memulai usaha, NIB itu adalah seperti ID kita, ID KTP. Kalau kita mau kita mau ngurus paspor, kita mau ngurus SIM gitu ya, kita pasti akan ditanya namanya KTP gitu. Nah, kalau di dunia usaha itu yang menjadi KTP-nya adalah NIB. Nah, sama ketika kita akan mendaftarkan usaha di e-commerce atau kita akan kerjasama gitu ya, yang lebih besar gitu ya, itu akan membutuhkan yang namanya ID atau dari NIB sendiri gitu. Nah, teman-teman, mungkin fundamental bisnis ini kita dilihat kalau kita usahanya sudah besar dan fundamental bisnis kita sudah kuat, itu jadi akan lebih mudah mengembangkan bisnisnya, akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan gitu ya. Kalau teman-teman dihadapkan dengan dua produk, mungkin produk A serupa gitu ya sama produk B, teman-teman akan lebih memilih yang tanpa legalitas atau yang sudah memiliki legalitas? Pastinya yang sudah memiliki legalitas ya. Nah, buat teman-teman perempuan nih biasanya khususnya nih yang belanja di toko orange kayak gitu, kalau milih skincare, kan banyak banget ya berseliweran skincare di toko orange kayak gitu, atau kalau bapak-bapak biasanya belanjanya elektronik gitu ya di toko hijau gitu. Pasti akan lebih memilih toko yang sudah punya legalitas karena bisa lebih dipercaya gitu. Karena salah satu benefit legalitas itu adalah meningkatkan kepercayaan teman-teman. Jadi itu sebagai legalitas sebagai fundamental bisnis karena akan meningkatkan kepercayaan dan lebih mudah mengembangkan bisnis, dan yang paling penting adalah bisa memperbesar peluang. Ingat teman-teman, ketika kita legalitasnya sudah kuat, kita sudah mempersiapkan legalitas di bisnis kita, itu kita akan lebih mudah mendapat peluang untuk mendapatkan investor gitu ya. Karena kan harapannya kita usahanya nggak sampai sini aja, kita pengen usahanya lebih besar lagi. Ketika kita pengen berkembang, itu pasti akan dilihat dari investor pasti akan melihat aspek dari pencatatan keuangan gitu ya, legalitasnya seperti apa. Karena investor nggak akan mungkin percaya sama usaha yang legalitasnya mungkin badan hukumnya belum punya badan hukum bahkan gitu ya, belum ada gitu. Tapi ada juga salah satu yang akan dilihat adalah pasti legalitasnya. Sebagai contoh gini, ketika salah satu investor akan memberikan suntikan dana nih ke usaha teman-teman, pasti akan kalau kalau mengesampingkan legalitas deh, kalau mengesampingkan legalitas, mungkin oke secara legalitas nggak perlu gitu ya, kan kadang ada beberapa perusahaan itu ketika ingin bekerja sama gitu ya, nggak lihat oke legalitasnya bebas mau apa aja gitu ya, atau nggak lihat modalnya berapa gitu, tapi akan melihat pengalamannya sudah sejauh mana si usaha ini atau produk ini usahanya sudah berpengalaman atau berumurnya sampai sudah berapa lama gitu. Nah teman-teman pasti ketika salah satu, tapi kan nggak banyak
investor ataupun mitra yang mau kerjasama tanpa kita punya legalitas kayak gitu ya, kecuali kalau memang itu teman kita. Bahkan ketika teman kita, kalau kita mau serius ya kita juga pasti akan mengurus legalitas itu. Jadi teman-teman pastikan fundamental bisnis ini salah satunya kita juga perlu aware. Nah, pada sesi kali ini mudah-mudahan teman-teman nanti bisa lebih melek hukum lagi ya, terkait khususnya terkait usaha gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah ngomongin fundamental bisnis. Jadi teman-teman harapannya fundamental bisnisnya kuat. Nah, Kak, dari tadi ngomongin legal aja. Nah, saya pengen supaya teman-teman persepsinya sama nih terkait legal. Dari tadi ngomongin legal, legal itu apa sih Kak? Boleh mungkin di kolom chat ya. Saya pengen tahu sejauh mana teman-teman itu memahami terkait legal. Karena kalau persepsi kita nggak sama, nanti akan bisa bias nih, ataupun persepsi kita berbeda, nanti pemahamannya pun akan berbeda di slide-slide selanjutnya. Mungkin boleh sambil diketik ya di kolom chat gitu. Apa itu legal? Mungkin legal itu hukum nggak? Oke, nggak apa-apa boleh. Ada yang direct. Oke, legal itu identitas. Oke, KEH Zulaiha. Legal itu identitas. Dirni Kitchen BSD, mentaati aturan-aturan yang ada. Oke, nggak salah juga kok, nggak salah ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain, legal. Apa sih legal itu? Kalau mau yang kalau mau yang via audio juga boleh. Kalau yang Kak malas ngetik nih Kak, boleh dihidupkan audionya gitu ya. Pengakuan. Oke, bentuk pengakuan ya, legal ya. Boleh, boleh. Ini nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Karena kita lagi bareng belajar supaya nanti persepsinya sama gitu ya. Oke, Coach Ruli, resmi, ori. Berarti ada yang KW ya. Oke, resmi, ori. Oke, kita akan samakan persepsi terkait apa itu legal. Jadi legal itu tindakan atau kegiatan yang dianggap sesuai nih dengan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Yurisdiksi itu lokasi wilayah yang berdasarkan hukum gitu ya teman-teman. Ketika suatu tindakan atau kegiatan dinyatakan legal, kalau legal itu berarti diizinkan, diatur, dan diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Jadi ada 4 nih teman-teman. Legal itu, kalau ada legal berarti ada ilegal gitu kan ya. Nah, supaya teman-teman kita persepsinya sama, sepakat ya kalau legal itu perizinan, diizinkan gitu ya, ada yang mengatur dan diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Nah, legal ataupun hukum itu ada yang tertulis juga ada yang nggak tertulis teman-teman. Karena kalau kita ngomongin hukum gitu ya, itu ada yang namanya moralitas dalam bisnis. Itu kan termasuk hukum juga, produk hukum tapi yang tidak tertulis gitu. Jadi persepsi kita samakan ya, apa itu legal, yaitu ketika suatu tindakan atau kegiatan yang diizinkan, diatur atau diakui oleh hukum dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Nah, sumbernya dari hukum.uma.ac.id. Oke, mungkin kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan langsung bisa disampaikan di kolom chat. Oke, status hukum ya. Betul, salah satu. Jadi teman-teman, ini luar biasa nih. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Kita sama-sama diskusi pada kesempatan kali ini. Saya nggak pengen hanya satu arah aja nih. Kalau nanti memang diperlukan diskusi gitu ya, silahkan nanti bisa disampaikan di kolom chat. Oke. Nah, selanjutnya tadi ya, kalau ada legal itu ada yang berarti kontranya ada ilegal. Nah, kalau legal teman-teman, saya kasih ilustrasi begini. Bukan mungkin, Bu Eha ngomong sama Bu Novita gitu ya. Bu Eha ngomong sama Bu Novita, yuk kita kerjasama yuk, nanti bagi hasil sekian persen kayak gitu ya. Lagi ngomongin kerjasama di kafe, biasanya kan deal-dealan itu di kafe gitu ya. Nah, apakah apakah omongan Bu Eha dan Bu Novita itu sudah bisa dikatakan legal? Belum. Belum. Oke, belum ya. Nah, sebetulnya bentuk khawatirnya kalau tidak ada hitam di atas putih perjanjian itu namanya bisa lupa. Tadi ya, ketika Bu Eha sama Bu Novita gitu ya, nanti kita kerjasama bagi hasil sekian persen dalam jangka waktu 3 tahun. Nah, siapa saksinya? Karena ketika nanti ada perjanjian itu kan harus ada saksi gitu ya, atau ada buktinya. Nah,
Siapa saksinya? Itu bisa kasir, bisa waiters gitu ya. Nah, tapi ketika kita tidak ada legalitas atau tidak ada hitam di atas putih, dan ketika kita menyepakati ataupun di suatu hari kita ada sengketa nih, nah itu belum bisa cukup kuat gitu ya, karena nggak ada yang bisa menjadi, dan kasir sama waiters juga kayaknya nggak mungkin mau terlibat gitu ya di urusan bisnis kita, apalagi kalau nanti bisnisnya sudah besar gitu. Jadi teman-teman perlunya legalitas di bisnis kita apapun itu, mulai dari mau sekelas MS Glow, mau sekelas PS Store kayak gitu ya, itu berawal dari UMKM yang mulai dari ngurusin legal kecil-kecilan kayak gitu ya. Bahkan kalau teman-teman aware kayak gitu ya, ada bukan beberapa, banyak resto-resto besar yang mau grand launching nih. Contoh, saya sebut salah satu merek kayak gitu ya, Payakumbuh mungkin mau buka cabang di kota X atau di kota mana gitu. Nah, mereka sebelum grand launching itu, mereka sudah menyiapkan semua legalitasnya, mereknya, nama sign-nya, ataupun bagaimana sistem kerja karyawannya, itu kan bagian dari legalitas gitu ya. Karena apa? Mereka aware, mereka sadar bahwa legalitas ini sangat penting, teman-teman. Karena kalau teman-teman nggak menganggap legalitas itu penting, itu nanti suatu saat kita akan bersinggungan dengan hukum gitu ya, itu dampaknya bisa lebih besar. Dan teman-teman mudah-mudahan sih harapannya nggak sampai kepentok dulu baru ngurus legalitas ya. Kita ngurusnya dari awal, kita memitigasi, nanti kita akan habis ini akan langsung check up legalitas supaya teman-teman, nah, annual business legal check up and plan. Setelah ini teman-teman nanti bisa nulis di kolom chat ya, usahanya apa, yang sudah dipunyai legalitasnya apa aja. Gitu. Nanti kalau memungkinkan atau waktunya kita cukup, nanti kita akan review kebutuhan apa sih yang teman-teman perlukan dalam bidang legalitas kayak gitu. Nah, ini basic banget sebetulnya teman-teman. Ini basic annual business legal check up and plan yang pelaku usaha itu perlu miliki. Tapi pelaku usaha nggak perlu memiliki semuanya karena beda jenis usaha itu beda kebutuhan legalitasnya kayak gitu ya. Nah, silahkan teman-teman coba dilihat. Saya mau satu-satu nih, mau sapa nih. Kak Afif, gini aja deh teman-teman, ada yang masih belum punya NIB? Kalau yang udah punya kayaknya banyak. Pertanyaan pertama, teman-teman, oke, Kak Afif terima kasih. Fashion, udah punya NIB, HKI merek. Sip. Selanjutnya teman-teman yang lain, ada yang belum punya NIB? Mudah-mudahan sih harapannya udah punya NIB semua ya, karena nanti kita belum punya NIB. Oke, baik. Ada lagi? Kalau nggak ada yang chat, berarti saya anggap semuanya sudah punya NIB ya. Atau boleh juga seperti Kak Afif nih, menuliskan usahanya apa, legalitas yang sudah dipunyai apa saja. Karena nanti habis ini kita akan coba review satu-satu. Seperti apa kebutuhan legalitas teman-teman, kayak gitu ya, terkait usahanya. Oke, saya anggap berarti teman-teman hampir semuanya sudah punya NIB. Oke, Kak Faisal sudah punya NIB, HKI halal on proses ya. Nah, nanti kita juga akan di sini kita akan bahas NIB tadi ya, beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan legalitasnya oleh pelaku UMKM. Oke, Kak Jaimerah Herbal Azwab. Sudah ada NIB, PIRT, halal, dan HKI. Wah, ini sudah cukup lengkap gitu ya, luar biasa nih teman-teman pelaku usaha. Oke, saya lanjut ya. Jadi teman-teman silahkan kalaupun ini bisa di screenshot nanti bisa dicantumkan juga nomor legalitasnya berapa, berlaku mulai kapan, berlakunya sampai kapan. Karena jangan sampai teman-teman, ini yang sering kejadian dan saya pernah mengalami waktu jadi marketing manajernya di sebuah perusahaan gitu ya. Tim legalitas, tim lawyernya itu lupa, tim legalnya lupa memperpanjang. Boleh lanjut dulu teman-teman yang lain? Oke, boleh. Terima kasih. Saya pernah mengalami tim legalnya itu lupa memperpanjang HKI-nya, merek gitu ya. Jadi itu sempat khawatir, tapi akhirnya alhamdulillah masih bisa lanjutkan kembali gitu ya, karena kan ada masa jangka waktu umurnya ya.
untuk legalitas itu perlu diperpanjang gitu teman-teman. Oke, kita Kabar. akan lanjut. Yang pertama, kita akan bahas terkait izin OSS. Nah, teman-teman, kalau dulu saya di keluarga saya itu punya usaha keluarga gitu ya, tahun 90-an, itu masih ngurusin dari satu instansi ke instansi yang lain, ngurusin SIUP, surat izin usaha perdagangan gitu ya, ngurusin TDP, tanda daftar ini gitu ya, itu masih dari satu instansi ke instansi lain dan itu memakan waktu, memakan biaya, dan bagi pelaku usaha kan wah cukup repot gitu ya, harus ke sana kemari gitu. Nah, alhamdulillahnya sekarang pemerintah itu sudah memudahkan, memberikan kita uh, akses gitu ya, namanya PTSP, satu pintu gitu ya, terintegrasi. Teman-teman bisa langsung login ke https://oss.co.id, ini sumbernya resmi, dan teman-teman bisa langsung mendaftar sebagai nanti, oke, teman-teman nanti bisa mendaftar, nanti akan muncul yang namanya NIB, nomor induk berusaha gitu. Jadi teman-teman tadi kan sudah saya sampaikan ya, bahwa NIB itu adalah KTP kita, gitu, KTP usaha kita. Jadi teman-teman pastikan tadi yang dari BSD usahanya gitu ya, silahkan nanti mendaftar melalui oss.go.id gitu ya. Kalau belum bisa sendiri, nanti silahkan bisa googling, ataupun dari rumah BUMN juga biasanya banyak ada fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung untuk teman-teman bisa mengakses legalitas yang lain gitu. Nah, pertama kali teman-teman yang perlu dilakukan adalah mendaftar NIB. Ini syarat basic banget ya teman-teman ya. Jadi perlu banget, mau usahanya kecil, mau yang udah usahanya berbadan PT badan hukum gitu ya, itu wajib semuanya punya NIB gitu ya, karena mau ngurus apapun pasti akan ngurus NPWP ke bank gitu ya. Kita mau bikin rekening bank atas nama perusahaan, pasti akan ditanya NIB-nya gitu. Salah satunya syaratnya adalah NIB. Jadi teman-teman pastikan sudah punya nomor induk berusaha. Nah teman-teman, nanti saya pernah dapat pertanyaan gini, kalau kita bisa nggak sih masukin KBLI semuanya di NIB? Nah, teman-teman, jangan sampai kita kan pengennya kita wah bisa bisa ngakses apa aja gitu ya. Kalau kita sudah punya NIB itu kita sudah punya izin untuk membuka sebuah usaha gitu. Nah, jangan sampai kita masukin, ya nggak ada salahnya sih memasukkan semua usaha gitu ya, apa yang lu mau gue ada, tapi teman-teman itu nanti akan berkaitan dengan komitmen dan juga resiko usaha yang akan kita jalankan. Jadi contoh, kalau usaha kita itu bidangnya di fashion, kita nggak mungkin dong masukin otomotif, kita masukin bidang jasa lelang kayak gitu ya. Nanti kalau pas waktu kita ketemu ataupun berhubungan dengan kerjasama gitu ya, itu akan merepotkan kita karena di situ akan ada komitmen dan juga skala resiko bagi pelaku UMKM. Nah, pastikan KBLI teman-teman ini sesuai nih sama usahanya teman-teman. Jadi jangan dimasukin semuanya juga gitu ya. Nah, kan pengennya gini Kak, kalau usaha yang A nggak jalan, nanti bisa ngejalanin yang B pakai KBLI yang sudah kita daftarkan gitu ya. Jadi teman-teman enaknya itu nanti, karena kalau NIB kita bermasalah, itu akan urusannya akan panjang teman-teman. Jadi pastikan teman-teman itu mendaftar di awal itu sudah benar gitu ya. Kalaupun teman-teman masih bingung, nanti sekarang itu udah ada PTSP, teman-teman bisa datang langsung, itu berkonsultasi dan itu free kayak gitu ya. Teman-teman bisa langsung ngurus di sana. Kalau tapi ini nggak mesti offline kok. Teman-teman bisa mengakses online 5 menit aja udah jadi. Gitu. Jadi teman-teman, kalaupun nanti mendaftar NIB, teman-teman jangan masukkan semua KBLI, disesuaikan sama apa yang bisa kita provide, apa yang bisa kita berikan layanannya di usaha kita. Seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai tadi kita nge-provide-nya usaha makanan, tapi kita juga masukin otomotif, kita masukin, iya nggak linear gitu ya. Tapi kalau memang teman-teman ternyata juga provide otomotif, ya nggak apa-apa kayak gitu. Tapi pastikan teman-teman memasukkan KBLI-nya itu sesuai dengan kapasitas usaha yang teman-teman layani. Oke, selanjutnya setelah ada NIB, ini kita ngomongin Badan POM ya. Tadi salah satu aspek legalitas yang perlu kita persiapkan gitu, ada Badan POM. Nah, Badan POM itu kata kuncinya gini teman-teman. Badan POM itu kalau produk teman-teman itu olahan pangan yang masa umur kadaluarsanya itu lebih dari 7 hari di luar
suhu ruangan. Nah, berarti kalau usahanya teman-teman bukan di olahan pangan, gitu ya, yang masa kadaluarsanya nggak sampai 7 hari di luar suhu ruangan, apakah perlu BPOM? Nah, belum tentu juga gitu ya. Jadi teman-teman, kita menyesuaikan, usaha kita itu menyesuaikan kebutuhan usaha juga, usahanya teman-teman. Nah, bagi pelaku usaha yang skalanya masih rumah tangga nih, mungkin Kak, saya masih belum bisa skala kuantiti besar kayak gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan badan POM ini juga ada yang untuk skalanya rumah tangga, itu namanya PIRT. Nah, tapi syaratnya untuk PIRT ini adalah yang bukan eh, syaratnya ya, kalau kita contohnya produk kita perlu izin edar, tapi kita belum sanggup nih untuk bisa ngurus badan POM, teman-teman bisa mengajukan PIRT dulu gitu ya, karena skalanya masih UMKM, masih masih kecil, masih rumah tangga. Nah, syaratnya adalah teman-teman produknya bukan merupakan olahan daging, bukan merupakan olahan unggas, ataupun bukan merupakan turunan susu. Turunan susu itu ada keju, ada yogurt kayak gitu ya, dan juga beberapa cairan yang masih diperbolehkan untuk menggunakan izin edarnya itu PIRT. Jadi teman-teman bisa menggunakan izin edarnya itu menggunakan PIRT terlebih dahulu. Karena dan untuk izin edar ini ada hal yang cukup menarik nih teman-teman. Badan izin edar itu kan ada dua ya, terbagi menjadi dua, izin edar dalam negeri dan juga izin edar luar negeri. Pastikan teman-teman, kalau teman-teman usahanya itu ngimpor produk nih, contoh kan sekarang lagi ngehits nih ya, makanan-makanan Korea, makanan Jepang kayak gitu ya dari luar, teman-teman ngimpor makanan kemasan. Nah, diedarkanlah di Indonesia, tapi teman-teman belum punya izin edar ML. Kalau kalau di izin edar itu ada dua, ada MD. MD itu khusus untuk dalam negeri. Kalau ML itu untuk produk yang diimpor dari luar negeri. Nah, teman-teman yang usahanya itu impor gitu, yang ngambil barang atau ngambil makanan kemasan yang dari luar negeri itu, pastikan sudah punya izin edar Badan POM yang sifatnya ML kayak gitu ya. Karena khawatirnya teman-teman kalau pas waktu nanti kena sidak, itu resikonya nggak main-main teman-teman. Teman-teman produknya akan disita, akan bayar pajaknya dan lain-lain itu, wah akan cukup PR gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sebelum memulai usaha, pastikan sudah apa paham dulu nih syarat-syaratnya apa aja gitu, legalitas yang diperlukan apa aja. Nah, oke, terkait Badan POM itu izin edar sendiri, saya akan berikan contoh yang relate atau yang sering kita temui ya, mungkin supaya teman-teman juga kebayang. Tapi saya belum bisa belum bisa berikan ilustrasinya di sini. Teman-teman tahu produk sari roti? Ada yang tahu produk sari roti? Mungkin kalau yang sering kita dengar itu bunyinya roti sari roti. Kalau sore-sore itu sering banget ya mamang-mamangnya kayak gitu ya, keliling komplek kayak gitu, atau keliling di pinggir jalan, ataupun kita bisa juga dapatkan. Ini saya lagi nggak di endorse ya, tapi saya akan berikan contoh kayak gitu karena yang mungkin mudah ditemui di sekitar kita kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ataupun konsumsi produk sari roti, teman-teman bisa cek di bagian atas itu ada yang namanya BPOM RIMD, karena produksinya kan dalam negeri ya, izin edar dalam negeri itu kan BPOM RIMD gitu ya, kecuali kalau dari luar negeri baru ML. Nah, sari roti itu kan makanan kemasan ya, masa kadaluarsanya berapa? Di suhu lebih dari 7 hari ya, di luar suhu ruang. Nah, perbandingannya adalah dengan Britok. Teman-teman kalau mungkin ke mall atau ke store, kalau dulu namanya Brito, kalau sekarang sudah ganti nama jadi Mako ya, brandingnya namanya Mako gitu. Teman-teman, padahal jenisnya sama-sama roti ya. Yang satu sari roti, brandnya sari roti, yang satu brandnya Mako. Coba ada yang pernah nggak kalau Mako itu punya badan POM? Mako punya badan POM nggak sih? Boleh dong di kolom chatnya. Ada yang pernah konsumsi makan? Mako itu udah punya badan POM belum ya? Kalau tadi saya sudah pastikan nih, saya tadi konsumsi sari roti, oke, ini ada badan POM-nya. Nah, kalau Mako, teman-teman, ada badan POM-nya nggak sih izin edarnya? Oh, ini ada yang DM, oke.
Sudah Kak, udah punya. Oke, ternyata teman-teman, produk Mako itu nggak punya namanya izin edar Badan POM. Kok bisa ya? Sekelas brand Mako gitu ya. Mereka mengambil positioningnya itu bukan di izin edar di Badan POM, teman-teman. Jadi perbandingannya adalah kalau tadi sari roti itu izin edar, walaupun sama-sama bakery, Kak. Iya, karena sari roti kan diedarkan ya, kemasan makanan olahan yang dikemas diedarkan. Nah, kalau Mako, karena mereka mengambil positioningnya itu adalah mereka bakery, toko bakery. Jadi kalau kita mau beli, itu kan masih terbuka gitu ya, kita milih satu-satu, biasanya kita ambil nampan gitu ya, habis itu kita pilih rotinya yang mana, terus habis itu setelah kita bayar di kasir atau pas di kasir, itu baru dibungkus kayak gitu ya. Nah, itu nggak perlu Badan POM, teman-teman. Jadi, teman-teman, walaupun usahanya sejenis nih, tadi ya, ini kan saya ngambil contohnya yang brand-brand yang mungkin teman-teman relate kayak gitu ya, atau familiar. Nah, ini teman-teman, legalitas itu bisa menjadi positioning kita atau bisa jadi kita akan mengambil keputusan itu berdasarkan legalitas atau kemampuan legalitas yang akan kita upayakan atau kita persiapkan gitu. Walaupun usahanya sama-sama jenisnya roti, tapi yang satu pakai izin edar, yang Mako juga yang Mako nggak pakai Badan POM kayak gitu. Nah, buat teman-teman pelaku usaha yang mungkin usahanya juga sama-sama bakery kayak gitu ya, itu mungkin bisa sama ambil positioningnya seperti Mako, nggak perlu ngurus Badan POM karena kan cukup PR ya buat pelaku UMKM untuk ngurus Badan POM itu. Tapi teman-teman ya pastikan ketika nanti memang skalanya sudah besar kayak gitu ya dan mau mengambil positioning untuk izin edar, ya silahkan dipersiapkan untuk bisa ngurus Badan POM. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke selanjutnya itu ada yang namanya, nah teman-teman nanti bisa mengakses juga nih apa syaratnya ngurus izin edar Badan POM itu di www.pom.go.id, ini situs resmi dari pemerintah. Selanjutnya itu ada legalitas itu yang namanya halal. Nah, sejak tahun 2000 kalau nggak salah ya, kalau nanti dikoreksi gitu ya, sejak tahun 2021 itu makanan ataupun makanan yang diklaim halal itu wajib punya sertifikasi halal. Nah, kalau sebelum itu kan hanya apa nggak diwajibkan ya, tapi setelah tahun 2021 itu yang mengklaim produknya halal itu wajib punya sertifikasi halal. Nah, sekarang sedang masa sosialisasi nih dari pemerintah. Bahkan bukan seharusnya, undang-undang yang ada itu mewajibkan pelaku usaha gitu ya yang punya produk halal wajib memiliki sertifikasi halal itu maksimal adalah tanggal 17 Oktober tahun ini. Tapi saya melihat data dari Kemenkop gitu ya, bahwa masih banyak yang pelaku usaha makanan gitu ya, belum mengurus sertifikasi halal ini kayak gitu. Jadi ada terbit Perpres gitu ya, peraturan presiden itu menangguhkan atau mengundur waktunya untuk mengurus sertifikasi halal sampai dengan tahun 2026. Masih ada waktu 2 tahun. Jadi teman-teman yang usahanya itu makanan yang diklaim halal dan belum mengurus halal, sertifikat halal, itu masih ada waktu 2 tahun dari sekarang sampai tahun 2026 gitu ya, itu untuk mengurus sertifikasinya. Karena jangan sampai, apalagi rencana pariwisata itu akan menjadi halal tourism gitu ya, salah satu makanannya produk halal kayak gitu. Salah satunya adalah halal tourism. Nah, halal tourism ini itu mulai dari makanannya kayak gitu ya, bahkan produk fashion aja ada yang diklaim halal kayak gitu. Jadi teman-teman pastikan teman-teman yang sudah punya usaha gitu ya, silahkan diurus sertifikasi halal ini. Teman-teman bisa mengakses sekarang banyak banget dari instansi-instansi ataupun BUMN ataupun biasanya dari komunitas-komunitas itu diberikan secara gratis ataupun pendampingan secara gratis. Jadi nggak perlu bayar gitu ya. Nah, teman-teman silahkan akses sebisa mungkin kayak gitu ya. Sekarang sedang masa sosialisasi, jadi teman-teman maksimalkan kesempatan itu untuk mengurus sertifikasi halal supaya teman-teman nggak ketinggalan gerbong nih ketika nanti onboarding gitu ya, tahun 2026 sudah onboarding teman-teman halal tourism atau segala macam, teman-teman sudah ikut
sudah mereknya ataupun produknya itu sudah tersertifikasi halal. Sertifikasi halal itu kan ada self declare dan juga reguler gitu ya. Oke, nanti untuk pertanyaan di chat saya sambil coba jawab ya supaya relate dan nanti akan ada contohnya gitu ya. Untuk pertanyaan dari Dirni Kitchen nanti akan saya respon ya. Untuk pertanyaan dari KEH saya sambil izin untuk segera merespon karena nanti ini akan relate sama slide selanjutnya gitu. Kak, kalau bisnis kemitraan apakah perlu mengurus sertifikasi halal sendiri? Nah, oke, ini pertanyaan bagus banget dan banyak pertanyaan serupa dari teman-teman juga seperti ini ya. Karena kan kadang kita itu mengambil bahan itu kita melakukan produksi nggak hanya dari satu bahan gitu ya. Ada dari contoh kalau wafer gitu ya, itu ada coklatnya, ada wafernya, itu kan bahannya banyak ya dari beberapa bahan gitu. Nah, teman-teman, gimana kalau kita nggak bisa sertifikasi halal kalau semua bahannya itu juga nggak tersertifikasi halal? Jadi contohnya ini kalau sebagai kemitraan kayak gitu ya, itu perlu Ibu meminta pihak dari brand. Jadi contoh kita akan mengambil coklat dari si A. Nah, kita pastikan si coklat ini juga sudah tersertifikasi halal supaya produk yang akan kita buat di produk kita itu juga bisa disertifikasi halal. Karena contoh kalau produk kita mau buat suatu produk, kalau salah satu dari komponen produknya itu belum halal, produk kita nggak bisa disertifikasi halal. Gitu. Jadi pastikan. Nah, gimana solusinya, teman-teman? Solusinya adalah dengan maklon ya. Kalau kuantitinya sudah cukup banyak atau mau fokus atau lebih fokus nanti di marketing, jadi teman-teman bisa menggunakan maklon gitu ya. Kalau supaya lebih mudah. Kalau teman-teman sudah punya modalnya gitu, supaya nggak habis nih waktunya untuk ngurusin apa produksi itu kan cukup menguras waktu, cukup menguras tenaga dan juga perlu SDM operasional yang cukup banyak kayak gitu. Jadi teman-teman sekarang teman-teman cukup perlu mengurus strategi. Tapi kalau teman-teman memang akan punya produk sendiri kayak gitu ya, itu teman-teman silahkan perlu mencari supplier yang memang produknya sudah ada sertifikasi halalnya gitu. Jadi teman-teman pastikan ketika kita mau sertifikasi halal, bahan-bahan yang kita gunakan atau yang kita beli yang akan kita gunakan membuat produk kita campurannya itu sudah tersertifikasi halal seperti itu. Jadi kalaupun kalau salah satu ada yang nanti kan akan ada apa tim penyuluhan gitu ya dari BPJPH gitu untuk mengurus sertifikasi halal itu nanti pasti akan ditanya ini bahannya dari mana ataupun yang lainnya sudah halal dan lain-lain itu akan ditanya seperti itu. Jadi pastikan teman-teman kalau akan sertifikasi halal pastikan semua bahan-bahannya mungkin dari vendor A kan beda-beda ya si bahan ini dari vendor C kayak gitu itu sudah punya sertifikasi halal juga. Nah, teman-teman bisa cek kehalalan produk itu di bpjph.halal.go.id. Nah, selanjutnya legalitas yang nggak kalah penting itu ada yang namanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Teman-teman, ada yang tadi kalau sudah ada ya yang punya HKI gitu ya produknya. Nah, teman-teman, ini yang menjadi potensi sengketa cukup banyak pelaku usaha, khususnya nih pelaku usaha yang couplepreneur, pasangan kayak gitu ya, bermitra sama teman dekat. Ini salah satu potensi yang cukup besar menjadi potensi sengketa. Kenapa? Karena merek ini kan menjadi aset intangible gitu ya, menjadi aset perusahaan gitu. Nah, HKI ini, hak kekayaan intelektual, itu kita ada yang namanya merek, ya nanti teman-teman bisa diakses di sini ya, PDKI stripindonesia.dgip.go.id. Teman-teman bisa mengecek mereknya produk teman-teman di link ini. Apakah jangan sampai teman-teman cuma ngecek di Google ada nggak ya produk ini ya merek ini, contoh merek ABC gitu ya. Apa merek ABC di Google nggak ada nih ternyata nggak ada. Terus kita daftarin ataupun kita pakai aja tuh merek ABC di produk kita. Nah ternyata kita nggak ngurusin HKI. Tiba-tiba kita produksi aja dengan merek ABC gitu ya. Kemudian setelah penjualan kita cukup besar, si merek ABC ini tahu kalau
ternyata kan di HKI sudah ada merek ABC, karena belum tentu ada di HKI tapi di Google muncul kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau mau ngecek merek itu jangan langsung di Google, searching di Google dashboardnya gitu ya, tapi langsung ke lamannya hak kekayaan intelektual. Teman-teman bisa langsung ngecek nama mereknya apa. Ini kan ada merek, ada brand, ada hak paten dan semacamnya gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai kita membesarkan usaha tanpa mengurus merek kita terlebih dahulu. Karena ini banyak banget kejadian gitu ya, teman-teman mungkin juga sempat viral gitu ya kejadian sengketa merek kayak gitu ya. Kalau kita sebut saja gitu ya, mereknya eh, em, punya Ruben Onsu gitu ya, itu sempat viral ya. Mungkin teman-teman kalau mengikuti berita kayak gitu, itu karena HK ini. Jadi teman-teman, HK itu sistemnya adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan lebih dulu itu yang akan dilindungi secara hukum. Jadi bukan siapa, contoh si A, saya bisnis owner nih, mengelola usaha. Saya usahanya udah besar, tapi ternyata saya belum mendaftarkan, saya lupa ataupun saya nggak tahu caranya mendaftarkan merek gimana kayak gitu. Nah, dengan merek dengan merek BCD gitu ya. Tadi kan sudah ABC, BCD. Nah, ada teman saya nih yang wah, si teman saya ini, teman yang berarti bukan teman lah ya, kalau 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 jelek mah ya. Ada yang iseng nih, bukan iseng. Mereka si orang ini karena tahu kita belum mendaftarkan mereknya, mereka mendaftarkan produk kita atau merek kita di HKI, dan ternyata approve, diterima sama HKI kayak gitu. Nah, waktu kita tetap membesarkan usaha tanpa kita mengurus merek, tiba-tiba si orang ini mengajukan somasi kepada kita kayak gitu. Kenapa kamu pakai merek punya saya gitu? Dia seolah-olah seperti itu. Padahal kita lebih awal gitu. Kita sudah mendirikan, kita sudah membesarkan usaha itu. Tapi kita lupa mendaftarkan merek usaha kita. Akhirnya yang sering kejadian adalah karena sistemnya first to file ya. Jadi siapa yang mendaftar lebih dulu itu yang akan mendapat perlindungan hukum. Nah, teman-teman, akhirnya si yang punya usaha ini kalah secara hukum, walaupun dia memang, kalau orang-orang tahu dia yang membesarkan usaha, dia mulai dari nol gitu, tapi di mata hukum itu bukan bukan atas nama atau bukan yang membesarkan hukum, tapi siapa yang mendaftarkan terlebih dahulu gitu ya, secara administrasi first to file gitu ya, itu yang akan dilindungi mereknya. Jadi teman-teman pastikan. Dan kasus yang lain adalah ini perpecahan merek kayak gitu ya. Mungkin kalau yang tadi saya singgung gitu ya, antara teman atau sesama couplepreneur, itu sering banget nih couplepreneur ngurus bisnisnya bareng, kemudian ada kejadian gitu, ada kasus mereka pisah gitu ya, maksudnya divorce. Nah, bagaimana ini mengurus hak kekayaan intelektual atau mereknya ini akan mengikut ke siapa kayak gitu, itu kan perlu diurus ya teman-teman. Jadi legalitasnya teman-teman perlu dipersiapkan. Sebagai pelaku usaha, kemungkinan resiko itu akan ada teman-teman. Jadi teman-teman pastikan teman-teman sudah aware terkait legalitas ini gitu ya. Oke, ini saya sambil jawab ya, supaya nanti bisa kita interaktif. Kalau nanti ada pertanyaan yang saya mungkin belum clear, bisa lebih dijelaskan. Oke, ini dari KH Zulaiha, jika bergerak di bidang jasa, apakah selain NIB perlu mengurus legalitas lain, Kak? Di bidang jasa, oke. Nanti kita akan ada slide selanjutnya ya, akan ada slide terkait pembahasan khususnya kerjasama, apakah kita usahanya di bidang produk ataupun usaha kita di bidang jasa gitu. Oke, pertanyaannya ada dari merek Coach Ruli. Merek sebaiknya didaftarkan atas nama perusahaan atau pribadi ownernya. Boleh dijelaskan gimana maksudnya, Coach? Merek sebaiknya didaftarkan atas nama perusahaan. Oke, nanti kita coba lebih lanjut ya untuk di sesi tanya jawab gitu ya, diskusi tanya jawab. Saya lanjutkan terlebih dahulu materinya. Jadi teman-teman, di HKI ini sering banget ketika tadi kejadiannya, akhirnya apakah sih yang punya bisnis ini, yang punya bisnis kalah ketika mau mengklaim bisnisnya. Teman-teman tahu nggak harga buat ngambil mereknya dia berapa? Ini kejadian real ya, ini kejadian real. Saya tahu kasusnya gitu ya, ada salah satu usaha gitu ya, dia lupa mendaftarkan mereknya dan akhirnya ada yang mendaftarkan terlebih dahulu, mengambil peluang itu gitu.
Bahkan ternyata banyak oknum-oknum yang memang memanfaatkan ini. Oke, ini produk udah ada nih di Google, marketingnya bagus, brandnya oke, fundamental tadi kan kita lagi ngomongin fundamental gitu ya, marketingnya oke, sellingnya oke kayak gitu. Tapi dia lupa mendaftarkan mereknya. Akhirnya ada oknum yang sengaja mengambil celah memanfaatkan itu untuk wah ini bisa nih nanti kalau gue udah daftarin mereknya, gue bisa jual ke yang punya usaha itu. Kalau usahanya udah besar, gue bisa jual mahal. Padahal hanya mendaftarkan merek aja gitu. Teman-teman tahu tadi yang usahanya akhirnya diklaim sama orang itu, si oknum itu, dari yang nilainya sekitar 800 juta untuk bisa balik mengklaim bahwa ini mereknya adalah merek punya saya yang udah saya besarkan kayak gitu. Tapi akhirnya di nego-nego bisa sampai dapat harga 500 juta. Itu baru merek aja teman-teman. Dan ternyata kita ngurus merek itu jadi aset gitu ya, aset yang nggak kelihatan gitu. Itu aset yang nggak aset intangible gitu ya, yang ternyata nilainya itu cukup menjanjikan. Nah, kan sayang banget ya kita udah ngedevelop usaha kita, udah ngebesarin usaha kita gitu. Tiba-tiba kita harus merelakan antara kita harus bayar 500 juta atau ya udah kita ganti brand aja. Ganti brand atau ganti merek kan nggak mudah teman-teman. Harus develop ulang, harus bikin desain ganti ulang, harus marketing tools, marketing kitnya itu harus ganti lagi semuanya ya. Jadi nilainya juga sama aja, untuk nge-rebranding lagi juga PR. Akhirnya deal harga untuk jadi ngeklaim mereknya itu di angka 500 juta. Jadi teman-teman itu nilai sebuah merek ya. Kalau teman-teman walaupun Kak usaha saya sekarang belum jalan kayak gitu, maksudnya belum lancar gitu, nggak apa-apa, diurus aja dulu mereknya gitu. Karena mudah-mudahan suatu saat kita fokus lagi gitu ya membesarkan usaha kita, itu jadi aset intangible, aset yang bisa kita wariskan juga gitu ya. Jadi aset-aset legalitas itu bisa diwariskan teman-teman. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman dicek ya, kalau memang brand-nya ataupun mereknya gitu ya, itu sudah ada yang punya ataupun nah teman-teman bisa langsung ngecek kok di sini ya, di HKI ini bisa langsung ngecek apakah mereknya sudah ada. Kalau sekarang lagi proses, tadi saya lihat ada yang lagi proses ngurus merek, itu bisa dicek juga prosesnya sampai mana, itu bisa dicek apakah nanti ada usulan penolakan kayak gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin merek ini ada sub sendiri gitu ya. Ini banyak cukup memakan cukup waktu yang lama kayak gitu kalau kita hanya ngomongin terkait merek aja, karena ngomongin merek itu bisa mulai dari penamaan, font kayak gitu ya, itu nanti ada kelas-kelasnya sendiri. Nah, teman-teman juga perlu paham kelas-kelas merek. Jadi kalau di HKI itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3, 4 itu khusus untuk produk, khusus untuk kelas produk ya. Nah, mulai dari kelas 35 sampai 45 itu untuk kelas jasa. Jadi pastikan teman-teman mendaftarkannya itu sesuai dengan kelasnya. Jangan sampai kelasnya harusnya kelas jasa tapi didaftarkan di kelas merek, sedangkan di kelas jasanya sendiri malah nggak didaftarkan. Itu khawatirnya nanti akan diklaim lagi sama orang lain kayak gitu ya. Jadi contoh kalau kita punya produk nih, punya produk A, kita daftar di kelas sekian, di kelas 1 sampai 35 tergantung produknya apa, kayak itu ya, klasifikasinya apa. Dan kemudian kita juga jualan di internet. Nah, pastikan teman-teman kalau yang kita jualannya online, pastikan teman-teman juga mendaftarkan di kelas 35 sampai 45 karena itu di jenis kelas yang berbeda. Jadi jangan, wah udah terdaftar kok, udah punya merek kok, lihat dulu kelasnya, kelas yang mana aja gitu ya. Kalau kelas fashion, contoh kelas fashion itu ada berarti masuknya ke kelas 1 sampai 34 kayak gitu ya. Kemudian dijual di website atau di e-commerce, itu pastikan teman-teman di mereknya itu juga sudah memasukkan kelas sesuai dengan klasifikasinya. Khawatirnya kalau kita belum memasukkan kelas, itu dengan nama yang sama di kelas yang berbeda itu bisa diklaim oleh orang lain. Itu teman-teman. Oke, nah karena waktunya ini sebentar lagi gitu ya, sedangkan slide-nya masih banyak, saya coba sedikit lebih cepat. Kalau nanti teman-teman ada yang ngerasa tertinggal atau Kak kecepatan Kak, nanti boleh ditanyakan ulang gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin legalitas itu ada yang namanya tim ataupun kerjasama nih ya, tim ngomongin orang. Di bisnis ini
ujung-ujungnya kan uang ya, dan uang ini kita yang ngelola itu siapa? Yang ngelola adalah orang-orang yang ngelola orang kayak gitu. Jadi teman-teman, di legalitas kita akan ngomongin terkait supaya kita menghindari, kita judulnya kan menghindari risiko hukum gitu ya. Kita sedini mungkin bagaimana tim kita supaya bisa terakomodir kayak gitu ya, supaya tim kita bisa lebih mobile ataupun nanti kerjasama dengan orang itu seperti apa, atau dengan mitra, dengan vendor yang lainnya seperti apa. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut. Nah, tadi ada ngomongin tim, tapi sebelum itu saya akan coba sharing terkait perbedaan bentuk badan usaha, karena nanti akan ada hubungannya nih ketika kita ngomongin tim dibentuk di badan usaha yang sedang kita jalankan. Jadi pastikan teman-teman di sini bisa membedakan antara kebutuhan kita itu di usaha kita itu perlunya apa kayak gitu ya. Nah, saya akan coba dari sebelah kiri terlebih dahulu, PT biasa. PT biasa ini bentuknya berbadan hukum, tanggung jawab pemegang sahamnya sebatas saham yang dimilikinya. Nah, ini bisa untuk UMKM dan bisnis besar. Jadi kalau PT biasa, UMKM bisa bisa banget, dan kalau yang bisnisnya besar itu juga wajib menggunakan PT biasa gitu ya, karena nanti akan ada perbedaan di PT perorangan. Nah, teman-teman, di PT biasa itu ada minimal 2 pemegang saham, dan ada struktur sahamnya, dan juga sifatnya itu ada struktur sifat ada direksi dan juga dewan komisaris gitu ya. Jadi ini kalau PT biasa seperti itu. Kemudian untuk PT perorangan, nah ini PT perorangan ini adalah hasil turunannya dari Omnibus Law gitu ya, kalau nggak salah ini dari Undang-Undang Cipta Kerja. Akhirnya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan untuk UMKM itu bisa membuat PT perorangan. Syaratnya apa sih untuk membuat PT perorangan? Ini sudah berbadan hukum juga untuk PT perorangan, hanya bisa untuk levelnya UMKM. Nah, level UMKM itu batasannya sampai mana gitu ya? Level UMKM itu batasannya adalah maksimal penghasilan per tahun atau omset per tahun itu 4,8 miliar. Jadi kalau teman-teman masih di bawah 4,8 miliar, masih bisa menggunakan PT perorangan, karena ini nanti akan berkaitan dengan laporan pajak dan lain-lain gitu ya. Nah, dan syaratnya itu hanya 1 orang pemegang saham dan direktur. Jadi teman-teman kalau sekarang usahanya masih sendirian nih, masih ngedevelop sendirian, teman-teman udah bisa banget mendirikan PT. Walaupun namanya PT perorangan gitu ya, PTP. Karena syaratnya hanya 1 orang. Beda dengan PT biasa, itu minimal ada 2 pemegang saham gitu. Dan namun untuk PT perorangan itu bidang usahanya terbatas. Jadi ada beberapa yang contohnya untuk usaha bidang lelang ataupun tender itu nggak bisa pakai PT perorangan, karena kan pasti nilainya cukup besar gitu ya untuk akumulasi per tahun. Karena tadi syaratnya PT perorangan adalah yang omsetnya 1 tahun itu nggak lebih dari 4,8 miliar. Seperti itu. Nah, perbedaannya sama CV apa nih? Kalau tadi PT biasa dan PT perorangan itu bentuknya adalah badan hukum, kalau CV ini adalah bukan badan hukum. Ya, karena kan kalau tadi kita ngomongin badan usaha itu ada namanya subjek hukum, objek hukum gitu ya. Nah, kalau CV ini bukan badan hukum, teman-teman. Jadi, tidak ada pemisahan tanggung jawab pemegang saham, karena kalau kita mungkin di sini teman-teman ada yang sudah punya CV gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau punya CV itu keuangannya bisa diakses ke pemilik usaha. Jadi kalau naudzubillah gitu ya, ada kejadian hutang itu bisa ditanggung renteng sampai ke pemilik usahanya, karena tidak ada batasan atau bukan badan hukum gitu ya. Oke, selanjutnya apa? Tidak bisa semua usaha, jadi nggak bisa semua usaha pakai CV. Ya kan kalau badan hukum itu kan ada yayasan, ada PT, ada koperasi, kayak gitu. Tapi kalau CV itu bukan badan hukum. Nah, kalau CV ada sekutu aktif dan pasif, tidak ada struktur saham, hanya ada direktur, tidak ada dewan komisaris. Jadi sifatnya sebetulnya perorangan, lebih mirip perorangan, tapi bukan badan hukum, gitu ya teman-teman ya. Nah, keuntungannya kalau kita bedanya apa sih kalau PT biasa sama PT perorangan? Kan
harapannya kalau kita punya usaha itu kita bisa melakukan perjanjian kerjasama dengan orang menggunakan PT ya, karena kalau kita udah punya PT nanti kan akan berurusan dengan banyak hal-hal legalitas lainnya. Nah, bedanya apa nih antara PT biasa sama PT perorangan? Kalau PT biasa itu, oh ya, tadi kalau PT perorangan tadi kan maksimal pendapatan atau omset tahunan itu 4,8 dan masih diberikan keringanan untuk membayar pajak itu sekian 0,5%. Seperti itu ya, 0,5% dalam jangka waktu 7 tahun. Jadi pilihannya adalah antara kita membayar 0,5% kalau contoh kalau kita pendapatan kita sudah mendirikan PT perorangan, kita mendirikan PT perorangan gitu ya, tapi omset kita belum sampai 4,8 M kayak gitu ya. Ketika kita mendaftarkan bisa mau PT perorangan boleh atau PT biasa boleh, disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Tapi kalau PT biasa itu kan perlu ada 2 pemegang saham, harus disahkan di depan notaris kayak gitu ya. Sedangkan PT perorangan teman-teman sekarang itu membuatnya bisa langsung online, itu cepet banget bikinnya kayak gitu ya, teman-teman tinggal beli voucher di ahu.kemenkumham kayak gitu ya, itu bisa langsung dalam sekian jam kayak gitu kita sudah punya PT. Itu untuk PT perorangan, tinggal masukin data-data kayak gitu ya, itu bisa langsung berdiri PT. Ada akta bedanya adalah kalau di PT biasa kan ada ya. Jadi teman-teman kalau keperluannya adalah masih bisa diakomodir dengan PT perorangan ya silahkan kayak gitu ya, karena kan Kak saya masih belum bisa bayar pajak ya untuk PT biasa nih Kak, saya masih sanggupnya untuk PT perorangan 0,5% kayak gitu ya. Nah itu silahkan teman-teman bisa mendaftar PT perorangan. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaku usaha UMKM kayak gitu ya. Dan PT perorangan sendiri itu pajaknya kan relatif kecil ya tadi ya 0,5, dan itu diberikan dalam waktu 7 tahun. Karena kenapa 7 tahun? Mudah-mudahan nggak antara 7 tahun, atau kalau teman-teman ternyata omsetnya sudah 4,8 M setahun tapi belum 7 tahun nih, berarti teman-teman sudah nggak bisa pakai pajak pembayarannya dia menggunakan 0,5%. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman karena kan menggunakan nanti akan ada NPWP-nya sendiri juga gitu ya. Jadi teman-teman ketika kita mendaftarkan PT perorangan atau PT biasa itu sudah memiliki NPWP PT-nya masing-masing. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis dulu di kolom chat ya, nanti akan saya coba jawab di sesi diskusi. Saya lanjutkan dulu materinya karena ini materinya cukup padat ya teman-teman ya, kita masih ada waktu kurang dari 1 jam ke depan. Nah, ini membahas terkait tadi ya, ada perjanjian MOU vs pernyataan. Oke, teman-teman, kalau ada yang tahu kalau perjanjian MOU sama pernyataan bedanya apa sih? Kita langsung aja ya, karena waktu kita terbatas. Oke, kalau perjanjian itu perjanjian atau ini maaf ada typo ya, kontrak maksudnya, atau kontrak itu sama, bukan kontrakan. Dibuat dua pihak atau lebih, dua pihak itu maksudnya minimal 2 orang gitu ya, atau lebih. Kesepakatannya merupakan kesepakatan pelaksanaan, tertuang hak dan kewajiban. Jadi kalau di perjanjian itu harus ada tuh haknya apa, kewajibannya apa kayak gitu ya, dan ada konsekuensi hukumnya. Kemudian kalau MOU itu merupakan bentuk nota kesepahaman, merupakan perjanjian pendahuluan dibuat 2 pihak atau lebih. Namun bukan kesepakatan pelaksanaan dan tidak ada konsekuensi hukum. Nah ini teman-teman sering banget ya pelaku UMKM itu bilangnya MOU gitu, bilang wah yuk kita bikin MOU dulu ya, tanda tangan gitu. Padahal itu bukan MOU, maksudnya itu adalah mungkin perjanjian gitu ya, tapi sering disebutnya itu teman-teman nyebutnya MOU, padahal MOU itu nota kesepahaman. Bedanya apa sih kalau MOU sama perjanjian kayak gitu ya? Kalau MOU itu biasanya dibuat lebih awal sebelum ada perjanjian. Yuk kita bikin usaha bareng. Nah, nanti ininya apa? Itu hanya dibuat kesepakatannya dan nggak ada konsekuensi hukum. Nanti untuk pernyataan atau kesepakatan hak dan kewajibannya itu dituangkan di bagian perjanjian, lampiran perjanjian yang lebih rigid, lebih detail kayak gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya, jadi teman-teman kalau mau buat perjanjian jangan bilang MOU, tapi nggak apa-apa. Maksudnya mungkin ini kan hanya karena sudah menjadi lumrah gitu ya, kalau bilang yuk kita MOU dulu yuk, kita tanda tangan pakai materai gitu, padahal itu mungkin bukan MOU, sebetulnya maksudnya itu adalah perjanjian gitu ya. Nah bedanya sama pernyataan itu apa?
Kalau pernyataan itu dibuat satu pihak, pernyataannya sepihak, jadi satu arah. Nah, kalau pernyataannya dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ini template banget ya. Kalau teman-teman mau buat perjanjian itu wajib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dibuat tidak dalam tekanan, ada konsekuensi hukum apabila dilanggar. Nah, teman-teman, kalau menurut contoh nih ada surat edaran gitu ya, itu namanya pernyataan karena kan dari satu pihak, biasanya itu libur ataupun masa libur atau cuti bersama, ataupun kalau kita mau lebaran atau yang lain gitu ya, itu bikin bikin catatan gitu ya, dibuat satu pihak karena itu satu pernyataan kita memberikan. Nah, kalau ada dua pernyataan, itu namanya bukan pernyataan tapi perjanjian atau MOU gitu ya, dilihat dari aspek isinya apa dulu gitu. Jadi teman-teman pastikan bisa membedakan antara perjanjian, MOU sama pernyataan, karena ini akan sangat ini nih cukup krusial ketika teman-teman sudah sering atau bukan sering, ketika akan melakukan kerjasama ataupun dengan mitra, dengan vendor, itu teman-teman lihat dulu isinya apa. Jangan sampai, ini kita lagi ngomongin perjanjian ya, perjanjian dibuat dua pihak atau lebih. Oke, ada hak, biasanya pihak pertama, pihak kedua, kayak gitu. Teman-teman jangan langsung main asal tanda tangan aja. Please teman-teman aware banget, aware lagi sama yang namanya klausul. Kalau klausul, kalau klausul itu merugikan kita gimana? Kita udah tanda tangan, berarti kita sebetulnya itu menyepakati, ya kan? Nah, kan kalau contoh kalau kita mendaftar di suatu platform, kita mendaftar atau mendaftar apapun gitu ya, itu namanya pernyataan. Contoh kita mau daftar bank nih, e-banking kayak gitu ya, kita ngisi checklist, checkbox, kalau kita ngisinya online kayak gitu ya, itu kita perlu baca, Kak itu kan banyak banget, itu berlembar-lembar kayak gitu. Oke, nggak apa-apa kalau sekelas bank yang besar atau sekelas brand-brand yang besar aja, kadang masih ada klausul yang merugikan kita sebagai konsumen ataupun sebagai kita sebagai mitra kayak gitu, itu pasti ada yang merugikan kayak gitu. Kalau kita sudah sampai sign, kita menyatakan iya setuju dengan pernyataan itu gitu ya, checkbox biasanya gitu baru submit. Itu kita sudah ada konsekuensi hukumnya kayak gitu. Karena tadi walaupun kalau pernyataan apa satu pihak kayak itu ada konsekuensi hukum apabila dilanggar. Jadi teman-teman pastikan kalau mau tanda tangan perjanjian ataupun yang lain itu dilihat dulu klausulnya satu persatu gitu ya. Kalau teman-teman masih belum, Kak ini gimana sih, masih belum clear nih, mungkin bisa konsultasi dengan yang paham terkait perjanjian kayak gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman sekarang perjanjian itu nggak mesti harus tanda tangan basah, karena sekarang sudah bisa pakai e-materai, sudah bisa tanda tangan digital, dan itu sudah diakui oleh hukum gitu ya. Jadi sekarang produk hukum itu sudah mengakui bahwa tanda tangan digital di era kita yang serba digital gitu ya, hukum sudah mengakui materai dan juga tanda tangan itu nggak mesti basah. Nah, kemarin juga, sekarang saya kalau tanda tangan itu bisa tinggal nanti teman-teman bisa providernya banyak ya yang menyediakan materai sama tanda tangan digital gitu ya. Teman-teman nanti bisa langsung assign aja kalau mau contoh kerjasamanya saya di sini sama di Kalimantan contohnya kayak gitu ya kan. Kalau perlu bolak-balik itu cukup makan waktu, cukup PR. Kalau memang masih memungkinkan itu bisa menggunakan tanda tangan digital, ya kenapa kita tidak memanfaatkan itu gitu ya, karena di legalitas sendiri itu sudah diakui dan itu sudah cukup kuat, bukan cukup kuat, itu sudah diakui dan itu kuat gitu. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada kerjasama usaha. Terkait tadi ya kita sudah ngomongin perjanjian. Nah, selanjutnya ada kerjasama usaha. Jadi teman-teman kan ada di dunia usaha itu ada yang namanya distributor, keagenan, reseller, konsinyasi, maklun. Kalau distributor, keagenan, reseller teman-teman udah tahu gitu ya. Nah, kalau konsinyasi itu kan namanya konsinyasi, itu titip jual gitu ya. Nah, teman-teman pastikan ketika titip jual, itu dilihat klausulnya. Seringnya nih, sama retail-retail yang sudah besar. Teman-teman, saya nggak sebut merek gitu ya. Pastikan teman-teman lihat dulu perjanjian isi klausul perjanjiannya. Di saat kita mau titip barang atau konsinyasi sama retail ataupun kita titip barang ke toko yang lebih besar kayak gitu, itu lihat apakah merugikan kita. Contohnya, karena di konsinyasi itu biasanya gini, kalau produk ini dalam jangka waktu 3 bulan nggak keluar atau nggak habis, itu produknya akan dikembalikan atau didiskon sekian persen. Itu teman-teman perlu aware.
Jangan sampai ketika teman-teman udah tanda tangan, ya, udah tanda tangan konsinyasi nih, udah tanda tangan konsinyasi tahap 1. Oke, setelah contohnya 3 bulan udah selesai nih masa masa apa perjanjiannya, kerjasamanya. Ternyata produk teman-teman nggak bisa keluar atau nggak terjual atau terjualnya hanya sebagian. Nah, di klausul itu kan ada yang namanya poin A, B, C. Nah, teman-teman tolong pahami atau lihat secara detail kayak gitu ya, satu persatu ditelaah supaya itu supaya apa? Nggak merugikan kita. Kita udah keluar produk kayak gitu ya. Jangan sampai di klausul itu kalaupun contoh ada di diskon sekian 50%. Nah, Kak, itu kan dari pihak yang lebih besar. Kita masih punya hak kok untuk kita bisa mengajukan kerjasama itu. Oke, kalau seandainya 3 bulan nggak keluar, boleh dong jangan 50% diskonnya, tapi 25% aja gitu, atau 30%. Itu bisa kita mengajukan hak itu. Nah, makanya itu perlu ada negosiasi. Jadi teman-teman pastikan kalau konsinyasi, lihat klausulnya satu persatu. Jangan sampai udah tanda tangan, tiba-tiba barang kita nggak terjual, kitanya yang rugi. Ataupun termin pembayarannya. Dicek dulu apakah kita sanggup dengan termin pembayaran 3 bulan. Kan biasanya kalau konsinyasi itu bayar mundur gitu ya. Bayar mundur, apakah kita nggak tahu nih bentuk pembayarnya gimana. Nah, kita punya hak untuk menanyakan itu teman-teman ke mitra konsinyasi kita gitu. Nah, selanjutnya ada maklun. Kalau maklun itu namanya ikut apa nitip produksi gitu ya. Kalau tadi yang saya bilang di awal, kalau kita sekarang zamannya kita eh, apa lebih fokus sama marketing sama sales, bagian produksinya kita kasih aja ke maklun. Karena biasanya maklun itu udah ada standarisasinya gitu ya. Sudah ada. Kalau kita banyak brand-brand besar skincare itu menggunakan maklun. Jadi kalau nah gimana Kak, kita pelaku usaha kita masih kecil, ya nggak apa-apa. Biasanya ada MOQ-nya gitu ya, ada MOQ, kita minta minta klausul, lihat klausul perjanjian atau kerjasama usahanya seperti apa. Kita cek dulu apakah kita bisa masuk, mana hal-hal yang bisa kita negosiasikan di pihak maklun kayak gitu ya. Itu bisa kita usahakan. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman pastikan kalau ada kerjasama itu dilihat satu persatu hak dan kewajibannya. Kalau biasanya kan di perjanjian itu kan ada subjek hukum gitu ya, objek hukumnya apa? Teman-teman cukup lihat di hak dan kewajiban. Sama kalau force major itu kan udah template kayak gitu ya. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita sebagai pengusaha itu ada yang namanya pemberi kerja. Kalau kita sebagai pengusaha itu kita akan berkaitan dengan yang namanya produk kerjasama dengan karyawan gitu ya. Jadi di sini nih undang-undang ketenagakerjaan junto undang-undang cipta kerja gitu ya. Saya coba bacakan, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi teman-teman kalau punya tim kayak gitu ya, ini dilihat, ini klausul bagian ini dilihat. Nah, sebagai pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya dan atau berkedudukan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Lihat teman-teman yang saya bold ya. Yang saya bold warna hitam ini orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya. Jadi tidak ada uh, khusus untuk UMKM nih. Jadi kalau teman-teman sudah berhubungan atau sudah punya karyawan, teman-teman perlu melihat legalitas atau klausul hukum bagian ini. Kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bedanya apa sih? Nah, ini kerjasama karyawan. Kan kita ketika membesarkan usaha, kita nggak jauh-jauh ya sama karyawan, kayak gitu ya. Kita ada hubungan dengan karyawan, hubungan kerja gitu ya. Karena akan timbul hak dan kewajiban. Sebagai pemberi kerja itu memberikan upah, sebagai pekerja itu memberikan kewajiban baik skill ataupun jasanya. Nah, bedanya apa sih? Nah, ini nih, kalau teman-teman sudah punya tim atau punya karyawan, kalau menurut undang-undang, tapi tenang saja teman-teman, kalau kan tadi nggak ada yang spesial ya, biasanya kalau undang-undang itu ada yang spesial nih buat UMKM, tapi di bagian kerjasama kerjasama karyawan, ini nggak ada yang spesial untuk UMKM teman-teman. Jadi teman-teman bisa meratakan dengan pengusaha besar juga gitu, tapi teman-teman tenang. Karena pasti mikirnya gini ya teman-teman, kalau saya punya tim nanti harus menggaji secara UMR dong kayak gitu. Nah,
ada undang-undang yang khusus nih. Tadi kan bilangnya kok nggak ada undang-undang khusus, tapi di bagian hak dan kewajiban itu ada undang-undang khusus yang mengatur kalau teman-teman sudah punya karyawan itu dan belum bisa menggaji secara UMR, itu ada perlakuan khusus, yaitu membolehkan pengusaha itu menggaji sesuai dengan kesepakatan kerjanya. Jadi nggak sesuai dengan peraturan perda masing-masing. Kan kalau Jakarta sekarang UMR-nya 5 juta sekian kayak gitu ya. Nah, bagi pelaku teman-teman UMKM kan cukup berat ya kalau harus menggaji karyawannya senilai UMR. Nah, teman-teman masih bisa negosiasi ataupun masih diperbolehkan gitu ya secara undang-undang itu untuk menyesuaikan apa menyesuaikan kekuatan teman-teman membayar karyawannya. Nah, di sini ada namanya karyawan kontrak sama karyawan tetap. Bedanya apa sih? Kalau karyawan kontrak itu namanya PKWT, pekerja dengan waktu tertentu kayak gitu ya. Kalau yang karyawan tetap itu waktunya tidak tertentu. Nah, bedanya apa nih? Beda sama karyawan kontrak sama karyawan tetap itu. Kalau karyawan kontrak itu wajib ada tertulisnya. Maksudnya tertulis ini apa, Kak Azimah, kayak gitu ya. Kalau maksudnya tertulis itu ada surat tugasnya atau ada surat mandatnya seperti itu ya. Karena kalau karyawan tetap kan memang sudah di-hire untuk oke, kamu jadi karyawan tetap kayak gitu ya. Nggak perlu tertulis ataupun nggak perlu ada surat tugas, kamu kontraknya 1 tahun kayak gitu. Nah, buat karyawan kontrak kita para pelaku usaha itu wajib memberikan kontrak, contoh mau meng-hire karyawan kontrak selama 1 tahun, itu wajib memberikan surat kerjasama itu teman-teman, karena itu yang akan menjadi acuan kita. Karena nanti ya saya akan coba jelaskan ke bawah, kalau bedanya apa, kalau di karyawan kontrak itu nggak ada masa percobaan, tapi kalau karyawan tetap itu ada namanya masa percobaan atau probation, itu biasanya 3 bulan gitu ya. Nah, buat yang karyawan kontrak, contoh ada sebuah ini teman-teman mau meng-hire karyawan tetap, tapi teman-teman bilang gini sama si sama si calon karyawan tetapnya ini, kamu saya coba uji masa percobaan dulu ya 3 bulan ya, itu nggak boleh teman-teman, karena niatnya teman-teman itu kan mau meng-hire karyawan secara tetap, karena kalau karyawan tetap itu ada masa percobaan, nggak boleh ada masa percobaan 3 bulan kayak gitu ya. Nah, kalau karyawan kembali, kalau karyawan kontrak itu saya meng-hire si A 1 tahun, itu nggak boleh ada masa percobaan 3 bulan. Tapi kalau karyawan tetap itu boleh. Nah, kalau di karyawan kontrak itu ada yang namanya ganti rugi sama kompensasi. Kalau karyawan kontrak, contoh saya tadi di-hire 1 tahun, saya di-hire 1 tahun sama Bu Novi contohnya gitu ya. Tapi saya baru 6 bulan udah resign nih. Nah, saya harus membayar ganti rugi ke Bu Novi senilai gaji saya selama 6 bulan ke depan. Biasanya gaji saya berapa nih? Nah, itu disesuaikan gitu ya. Nah, kalau di karyawan kontrak itu ada namanya juga, gimana kalau yang karyawan kontrak si pelaku usaha, tapi nah saya kan sudah di hire mau jadi karyawan kontrak gitu 1 tahun ya, tapi saya dipecat nih sama Bu Novi karena kinerja kamu nggak bagus atau yang lain-lain, atau saya dibuat nggak inilah gitu ya, baru 6 bulan saya bisa saya bisa mendapatkan ganti rugi dari Bu Novi senilai gaji 6 bulan yang harusnya saya akan dapatkan dalam waktu 1 tahun. Seringnya nih ya, kalau teman-teman yang banyak yang nggak tahu tuh ya, atau banyak yang nakut-nakutin di luar gitu ya, perusahaan-perusahaan ataupun pelaku-pelaku usaha yang agak nakal kayak gitu, atau bukan nakal sih ya, saya bilangnya ada yang mensyaratkan kalau kamu resign tadi ya, yang karyawan kontrak gitu ya, resign baru 6 bulan nih, harusnya kan 1 tahun, kamu harus ganti rugi senilai 250 juta. Itu salah teman-teman. Karena apa? Karena kalau gaji saya itu nggak hanya 3 juta sebulan gitu ya, ya saya hanya cukup membayar ganti ruginya itu 3 juta kali saya harusnya resign 6 bulan ke depan, kayak itu 18 juta gitu ya, 3 juta kali 6 bulan ke depan. Jadi saya harus membayar ganti rugi ke perusahaan 18 juta karena saya resign. Kecuali kalau saya dipecat, baru nanti Bu Novi bayar saya 18 juta, bukan 250 juta. Karena kan biasanya nakut-nakutin ya, kamu kalau resign harus bayar ganti rugi sekian juta gitu ya. Itu nggak ada undang-undangnya. Kalau secara undang-undang itu pelaku usaha hanya memberikan kompensasi gajinya itu senilai dengan gaji dikali bulan yang harusnya dikontrak.
Nah, bedanya sama karyawan tetap itu kalau karyawan tetap dapat pesangon gitu ya. Kalau karyawan kontrak nggak dapat pesangon. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, selanjutnya ketika kita sudah tadi ya ada kita kan tadi bahas ya sudah membahas apa aja sih aspek hukum dalam bisnis dan juga resiko hukum, memitigasi resiko hukum itu akan muncul adanya sengketa. Bisa sengketa usaha, pelanggaran hak cipta, perselisihan dengan karyawan. Nah, teman-teman coba lihat lagi legalitasnya. Kalau teman-teman eh, kalau teman-teman punya sengketa, coba dikembalikan lagi SOP-nya seperti apa kayak gitu ya. Walaupun kita menyelesaikannya secara humanis gitu, tapi tetap kita menggunakan asas hitam di atas putih supaya sama-sama jelas. Karena kalau kita ada hitam di atas putih, kita jadi sama-sama tenang. Ketika kita punya legal, bisnis kita aman, hati itu jadi tenang gitu ya. Nah, ini benefit bisnis legal. Teman-teman ketika legalitasnya sudah dimiliki di bisnisnya, itu pasti yang pertama kali akan mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Teman-teman yang tadi ya, dari merek, dari izin edar, segala macam, kalau kita sudah punya, itu pasti akan, jadi kita lebih percaya diri, tadi ada yang pas waktu di awal gitu ya, lebih pede, lebih dipercaya gitu ya, mempermudah pertumbuhan dan perkembangan bisnis juga. Jadi ketika kita mau memperbesar bisnis, kan kita harapannya bisnis kita nggak gini-gini aja gitu ya, pengennya bisa lebih besar. Itu kemungkinan bisnisnya ketika kita sudah punya legalitas yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan usaha kita, itu bisa meningkatkan value bisnis kita dan memberikan diferensiasi tadi ya seperti yang tadi saya contohkan di bagian positioning BPOM gitu ya antara Sari Roti dan juga Mako itu memberikan diferensiasi. Jadi teman-teman bisa mengambil keputusan usaha itu berdasarkan legalitas yang teman-teman miliki. Dan yang paling kita cari-cari gitu ya, memperbesar peluang mendapatkan investor atau kerjasama. Pastinya teman-teman ketika kita mau bekerja sama gitu ya, kita mau masuk e-katalog contohnya. Teman-teman punya produk, mau dimasukkan e-katalog supaya bisa di anggaran belanja pemerintah untuk UMKM itu kan besar banget teman-teman ya, triliunan gitu ya. Jadi teman-teman sayang banget kalau nggak masuk e-katalog. Pastikan teman-teman supaya bisa mendapatkan porsi dibelanja sama oleh pemerintah gitu ya, bisa pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pemerintah masing-masing kayak gitu ya, lokal masing-masing. Itu supaya kita kebagian kuenya, supaya pemerintah karena ada undang-undang tersendiri yang mengkhususkan bahwa BUMN sekelas perusahaan-perusahaan itu wajib membeli dari UMKM. Jadi teman-teman, kalau kita sudah punya legal, kita kan jadi bisa memasukkan ke e-katalog gitu teman-teman. Salah satu benefitnya itu bisa lebih mudah mendapatkan kerjasama gitu ya. Nah ini home fund-nya sebetulnya home fund nggak perlu dikerjakan sama teman-teman, tapi ini teman-teman silahkan dicatat gitu ya. Nanti akan silahkan di-review masing-masing sama timnya kalau sudah punya tim, atau nanti bisa dievaluasi bareng sama mungkin kalau couplepreneur silahkan sama couplepreneurnya atau mungkin sama timnya gitu. Yang pertama identifikasi potensi sengketa di bisnis masing-masing. Coba teman-teman lihat, oke di bagian produksi mana ya yang memunculkan potensi sengketa, apakah mungkin di bagian kerja shift kalau teman-teman ada yang di bagian produksi kerjanya shift gitu ya mungkin ataupun hak dan tanggung jawab SDM karyawannya itu silakan diidentifikasi potensi sengketanya karena semua hal itu akan ada muncul namanya potensi sengketa. Jadi teman-teman sebelum itu kejadian harapannya kan bisa dimitigasi lebih awal. Nah, yang kedua adalah rencana apa yang akan dilakukan dalam bisnis sehubungan dengan aspek legalitas sebagai bentuk dari mitigasi resiko. Jadi teman-teman setelah tadi diidentifikasi ya kerjasama, oke, kan kita bikin proyeksi 1 tahun ke depan kita mau ngapain kayak gitu diidentifikasi. Oke, kalau kerjasama-sama ini yang perlu saya siapkan di bisnis ini apa ya? Apakah saya perlu mendaftar ke PT biasa atau ke PT perorangan kayak gitu ya? Atau saya perlu menyiapkan legalitas apa saja? Apakah rekening banknya sudah bisa digunakan? Kan ketika kita menggunakan rekening bank atas nama PT itu bisa lebih trust ya si customer kayak gitu. Kemudian rencana apa yang akan dilakukan nih? Nah, silakan teman-teman ketika membuat proyeksi tahunan kayak gitu ya. Ini sudah bentar lagi kita sudah di penghujung bulan Mei gitu ya. Akan masuk ke semester kedua, teman-teman silakan coba masih ada waktu 6 bulan ke depan untuk
bisa mengidentifikasi potensi melalui proyeksi 6 bulan ke depan teman-teman melihat dari sisi legalitasnya apa aja yang ada potensi sengketa dan apa aja yang bisa dimitigasi lebih awal. Karena jangan sampai ya tadi harapannya jangan sampai kepentok dulu baru ngurus. Itu sebetulnya ini saya pengen sharing banget, tapi waktu kita terbatas gitu ya. Saya akan coba sharing sedikit gitu ya. Saya pernah kejadian terkait sengketa hukum ini waktu saya habis lulus SMA gitu ya, dan itu nilainya cukup besar bagi saya yang habis lulus SMA, itu yang akhirnya membuat saya jadi mengambil kuliah jurusan hukum. Padahal ya nggak menyelesaikan masalah juga ketika saya mengambil jurusan hukum gitu ya, tapi saya belajar dari sini dan saya akhirnya bisa banyak cukup belajar hukum, melek hukum gitu ya, dan saya akhirnya ketika ketemu sama pelaku teman-teman pelaku UMKM, saya sharing ini gimana baiknya kayak gitu ya, atau apa aja sih yang teman-teman perlu ketahui kayak gitu. Jadi itu salah satu motivasi saya mengambil ilmu hukum dan saya sekarang juga cukup concern di bidang hukum gitu ya. Oke teman-teman. Nah, kita sebagai pelaku usaha menumbuhkan bisnis kita perlu ilmu, perlu mindset yang terbuka, perlu mental yang kuat, dan kita perlu mentor supaya kita terarah. Nah, ada juga perlu modal. Kenapa modal nggak saya taruh di awal gitu ya? Karena modal ini memang bukan sebagai yang paling utama gitu ya. Modal itu kan nggak hanya uang ya teman-teman ya. Ada modal itu kan banyak, ada keahlian, ada intelektual, ada spiritual dan lain-lain. Jadi teman-teman pastikan teman-teman usahanya bertumbuh dengan 5 hal ini. Oke, saya akhiri dengan quote ini, bisnis aman, buat hati jadi tenang. Silakan teman-teman kalau mau tetap reconnect sama saya, mau tetap keep in touch, bisa silakan akses biolinki.co/azimatul husna. Di sana saya sering sharing, ada banyak artikel yang berkaitan dengan pelaku usaha, terkait dengan realita hukum saat ini gitu ya. Walaupun produk hukum itu agak cukup telat karena dunia ini kan digital dinamis banget ya. Sedangkan produk hukum itu perlu digodok, perlu di kebijakan dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya saya sering sharing terkait realita-realita karena saya kan banyak mendampingi UMKM kayak gitu. Jadi tahu realita di lapangan seperti apa, saya sharing dan harapannya teman-teman kalau nanti mau baca artikel saya silahkan, mudah-mudahan mendapatkan insight. Terima kasih banyak untuk waktunya dan juga kesempatannya Rumah BUMN. Selanjutnya kita langsung tanya jawab kali ya, karena tadi ada beberapa yang sempat terlewat di chatnya gitu ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian materi yang bisa saya bagikan. Kalaupun nanti ada materinya ingin dikirimkan, silakan teman-teman bisa reconnect ke tadi ya, sosial media saya. Itu. Oke, Kak Prasetyo, mungkin kita saatnya sesi tanya jawab ya. Mungkin boleh dipandu untuk sesi tanya jawabnya. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan, bisa langsung tanyakan melalui raise hand atau on mic, atau melalui kolom chat. Oke, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat belum saya sempat jawab, Mas Prasetyo. Saya coba jawab dulu ya. Ya, baik Ibu. Oke, ini dari Kak Dirni Kitchen BSD. Mohon bantuan info, pernah coba memilih kriteria usaha yang sesuai. Belum ketemu untuk produk makanan olahan, ikan air tawar, atau namanya ikan mas arsi, ikan goreng nila, makanan tradisional. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut, Kak Dirni Kitchen. Saya belum cukup jelas untuk pertanyaannya ya. Ya, bisa kedengaran? Oke, baik. Sudah terdengar, Ya. Pak. Ya, jadi sebenarnya kami sudah pernah mencoba masuk ke mendaftar NIB yang online, tapi terhenti pada waktu pemilihan eh, bahan KBLI. produknya apa gitu. Jadi ikan air tawar tidak ada. Jadi apakah memang ini tidak perlu semacam NIB dulu karena memang usahanya juga kecil dan pemasarannya juga hanya di sekitar Banten saja dan dijualnya fresh gitu.
Nah, tapi karena banyak seperti ini info-info yang harus menggunakan NIB, kemudian kita coba, tapi belum bisa ketemu kriterianya yang pas. Nah, itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba jawab ya, Pak Dirni Kitchen. Ini usahanya Bahan makanan apa? Masakan. masakan. Oke, baik. Iya. Nah, tadi kan Bapak masih ini nih, wah saya usahanya masih kecil gitu ya, saya usahanya masih belum besar gitu ya. Iya. Teman-teman, jangan mengecilkan diri sendiri ya teman-teman ya. Semua yang usahanya besar gitu ya, yang sekarang sudah besar, itu juga berawal dari usaha yang kecil. Nah, ya. Jadi itu perlu mindset juga ya, karena kita harapannya usaha kita kan juga lebih besar lagi. Nah, sebelum usaha kita lebih besar, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu nih dari sekarang, supaya mudah-mudahan ketika nanti besar, ini nggak jadi masalah, yang nggak jadi masalah besar, kayak gitu ya. Karena kita sudah mengurusnya dari sekarang, dari sebelum kita besar. Jadi untuk Bapak, terkait klasifikasi bidang usaha gitu ya, kalau di NIB itu namanya KBLI, itu silahkan Bapak nanti bisa konsultasi langsung ya. Kalau Bapak belum bisa ke PTSP gitu, kalau yang tadi saya bilang ya, atau kalau sekarang itu banyak mall-mall yang sudah menyediakan PTSP, dan hari Sabtu Minggu pun biasanya buka kan, bisa ngurus SIM, sekarang itu ngurus SIM, ngurus legalitas apapun itu bisa di mall-mall, dan itu Sabtu Minggu buka, karena itu untuk memudahkan pelaku usaha atau teman-teman UMKM kayak gitu ya. Jadi Bapak silahkan, kalaupun ada waktu, bisa konsultasi langsung di PTSP untuk pembukaan NIB gitu ya. Nanti untuk pemilihan KBL-nya dibantu biasanya. Atau kalau online itu bisa ke customer chat-nya gitu ya. Itu bisa tanya jawab langsung Bapak. Nanti untuk teknisnya Bapak silakan bisa googling, atau kalau di rumah BUMN mungkin menyediakan untuk konsultasi pembuatan nik, atau biasanya ada pelatihan-pelatihan ini semacam ini. Kalau di Jabodetabek itu banyak banget Pak, nanti silakan Bapak bisa ikut ya, supaya ada konsultasi lebih lanjut gitu. Untuk pemilihan KBLI-nya nanti disesuaikan kebutuhannya Bapak apa, supaya ketika nanti memilih itu sudah benar gitu ya. Gitu. Karena kalau saya masih belum hafal nih semua jumlah KBLI yang ada kan gitu. Jadi nanti Bapak bisa disesuaikan, mungkin nggak spesifik banget Pak, namanya ikan mas arsik, mungkin bukan itu. Jadi nanti disesuaikan sama jenis usahanya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya berikan waktu untuk yang raise hand. Bu Novita boleh? Nanti saya di sini ada yang di kolom chat, akan saya respon setelah ini. Terima kasih Kak Zima. Iya. Mohon izin, saya pengen tanya-tanya ini. Kan semakin ke sini ya, kita udah melengkapi beberapa legalitas yang kita rasa perlu ya, seperti BPOM, kemudian HACCP, seperti itu ya. Nah, semakin ke sini ini semakin ada beberapa yang minta untuk maklun ke kita gitu loh Kak Azima. Yang ingin saya tanyakan, untuk sertifikat halal ya itu bisa ya. Jadi yang kita yang punya terus mereka yang pakai itu bisa ya. Kalau misalnya atau legal ya secara hukum. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, hal-hal atau poin-poin apa saja yang biasanya timbul di ini apa namanya di dunia permaklunan gitu, Kak Zima. Itu aja sih, itu Dua aja aja sih ya dari Bu ya, saya. pertanyaan jangan banyak-banyak Iya, ya. iya. Oke, Iya, baik. iya. Wah, ini luar Terima biasa. kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Novita, pertanyaannya ini sudah kelas expert nih ya. Kalau Bu Novita ini sudah sampai mau jadi maklun gitu ya, mau dijadikan maklun gitu ya. Oke, tadi pertanyaannya ada dua, saya coba jawab. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan insight gitu ya. Pertanyaan yang pertama, terkait maklun itu, apakah sertifikasi halalnya bisa digunakan oleh mitra yang akan bekerja sama dengan kita? Itu bisa Ibu. Jadi contohnya, Ibu kan usahanya olahan pangan gitu ya contohnya ya. Nah, itu kalau Ibu sudah punya brandnya sudah sertifikasi halal, itu kan nanti bisa white label, tergantung nanti kerjasamanya seperti apa gitu ya. Itu bisa digunakan sama si mitra. Seperti itu. Apakah bisa digunakan? Itu jawabannya bisa, setahu saya. Kemudian yang kedua itu
hal-hal apa sih yang sekiranya timbul gitu ya, kan tadi kita sudah membahas terkait perjanjian kerjasama gitu ya, apalagi khususnya ini pihak luar. Kalau pihak kerjasama pihak internal kita, kerjasama karyawan itu kan masih di ranah kita, yang maksudnya kita masih bisa atur gitu ya. Nah, bagaimana sama pihak yang itu di eksternal gitu, di luar pihak kita. Nah, itu hal-hal apa yang akan timbul? Ibu bisa mulai ngelis itu dari A to Z-nya, itu dimulai dari pertama kali ketika Ibu membuka maklun, itu apa aja, contohnya kebutuhannya apa aja, dari mulai kebutuhan dan juga tanggung jawabnya. Nah, mulai dari hak dan tanggung jawab nanti bisa di-breakdown Ibu hal-hal ataupun potensi-potensi sengketa yang akan muncul saat nanti melakukan kerjasama dengan mitra. Ibu sebagai maklun itu posisinya setara juga gitu ya, walaupun nanti kalau ada yang kalau kita kerjasama itu usahakan posisinya setara dengan mitra kita, supaya apa? Itu akan menimbulkan kepercayaan dan juga tanggung jawab dan serta hak kewajibannya itu bisa lebih optimal. Jadi Bu Novita mulai dari menuliskan hak dan kewajiban, ataupun ketika maklun itu yang dibutuhkan apa aja, itu nanti silahkan di list hal-hal yang muncul. Contohnya ya, Ibu berarti mendirikan, membuka maklun nih. Ibu kan sudah punya produksinya, di bagian produksi itu udah ada HACCP, kayak gitu ya, sertifikasi halal, sudah ada BPOM, itu sudah clear ya terkait legalitas, berarti kalau yang sudah punya. Nah, hal-hal apa aja? Biasanya itu ada, mungkin Ibu bisa di bagian yang akan muncul itu biasanya di bagian negosiasi dari mitranya. Contoh, Ibu perlu adanya MOQ, mungkin kalau maklun gitu ya, untuk range MOQ sekian, itu hak dan kewajibannya pasti berbeda. Untuk MOQ yang 10.000 pieces dengan yang 1.000 pieces itu mungkin bukan undang-undangnya, kerjasamanya akan beda isinya, hak dan kewajibannya. Dari mulai nanti pembayarannya seperti apa, ataupun teknisnya seperti apa. Bu Novi silahkan ngelis muncul potensi resikonya itu tadi dari home fund gitu ya, dari home fund yang saya berikan gitu ya. Tapi itu untuk relate ke bagian maklun itu di bagian fokusnya di bagian hak dan tanggung jawab, karena kan biasanya kalau hanya fokusnya di kualitas, kalau kita mau maklun itu di kualitas sama waktu gitu. Jadi pastikan Ibu melihat potensinya itu di dua hal itu sih kalau menurut saya ya. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu Novi. Nanti kalau Terima ada kasih Kak hal Zima. yang ingin ditanyakan nanti boleh reach saya lebih lanjut gitu ya. Mudah-mudahan sukses terus untuk usaha ikannya ya. Ya Allah, ini sudah sampai ke tahap maklun, luar biasa nih teman-teman. Mungkin teman-teman nanti juga bisa belajar ke Bu Novi ya terkait kalau yang usahanya mirip, mungkin kalau tadi Pak dari BSD gitu ya, usahanya mirip nih. Kalau Bu Novi itu kan dari Jawa Timur, nanti mungkin bisa kerjasama gitu ya, itu bisa banget. Oke, selanjutnya saya akan coba jawab, ini waktunya sedikit lagi gitu ya, dari pertanyaan Kak Eha Zulaiha nih. Kak, kalau bisnis kemitraan apakah perlu mengurus? Tadi ya sudah ya, hanya perlu meminta dari pihak brand. Kalau kita kemitraan itu bisa meminta dari pihak brand gitu ya. Jika bergerak di bidang jasa, apakah selain NIB perlu mengurus legalitas lain selain sertifikat, misal logam SNI, sertifikat garansi, produk dari pabrik? Iya, betul. Nah, kalau di bidang jasa itu jadi legalitas itu nggak hanya di usaha yang jenisnya produk gitu ya, di usaha yang bidangnya jasa itu juga kita perlu banyak legalitas yang perlu kita urus kayak gitu ya. Tadi contohnya FNI itu legalitas juga Ibu. Jadi teman-teman juga perlu mengurus legalitas gitu ya. Mungkin PT-nya seperti apa, untuk bidang KBLI-nya seperti apa. Kalau di jasa itu biasanya karena kalau bidang jasa itu kan nilainya cukup besar ya. Ada yang nggak bisa masuk di PT perorangan itu kan ada tender, terus ada lelang atau tender kayak gitu ya. Terus ada otomotif itu nggak bisa masuk ke PT perorangan, setahu saya itu harus masuknya ke PT biasa karena kan nilainya cukup besar ya untuk syarat sebagai modal pendirian usaha.
Itu. Oke, tadi pertanyaan dari Coach Ruli, saya masih boleh dijelaskan lebih lanjut, Coach Ruli, untuk merek sebaiknya didaftarkan atas nama perusahaan atau pribadi ownernya? Ya, kan saya punya PT gitu ya. Saya punya PT, kan bisa kan didaftarkan ke PT-nya, opsinya, atau didaftarkan ke saya sebagai owner gitu ya, sebagai ownernya. Nah ini lebih baik mana menurut apa adalah secara legalitas apa ya, keamanan gitu ya. Kan suatu-waktu kan perusahaan juga bisa dialihkan gitu ya, atau di IPO atau apa segala macam. Nah, lebih baik untuk merek ini daftarkan atas nama perusahaan atau pribadi ownernya. Oke, saya coba jawab ya Coach Ruli ya. Untuk pendaftaran merek ini baiknya atas nama perusahaan ya. Walaupun tadi Coach Ruli sempat khawatir ya, nanti ini perusahaan kan bisa dialihkan atau bisa dikelola profesional gitu ya. Nggak selamanya kita yang akan mengurus kayak gitu ya. Tapi apakah akan ada potensi ini mereknya ini akan seperti apa gitu ya. Tapi kalau secara legal itu didaftarkannya atas nama perusahaan. Karena apa? Dan untuk lebih secure itu mendaftarkan mereknya, karena kan kalau kita atas nama pribadi itu bisa ada mungkin apakah kalau kita punya pasangan atau mungkin kita mendirikan atau kita membesarkan usahanya mungkin bareng pasangan, bareng keluarga, bareng saudara atau bareng teman gitu ya. Kalau mendaftarkannya atas nama pribadi, kemudian ada potensi sengketa di kemudian hari gitu ya, itu kan akan menjadi PR ya untuk perusahaan kayak gitu. Jadi baiknya didaftarkan atas nama perusahaan. Mudah-mudahan. Oke, berarti point of view-nya Haki itu demi kemajuan atau kepentingan perusahaan, bukan owner ya? Untuk kepentingan Haki itu kan ketika usahanya maju itu juga tergantung apakah ini bentuknya PT atau yang lain atau kan PT. kita mendaftarkan merek belum nggak mesti punya PT dulu gitu ya. Tapi Iya. kalau bentuknya sudah PT itu bukan berarti itu lebih mengedepankan perusahaan. Ketika perusahaannya itu sudah oke, kita sebagai pemilik bisnis juga mendapatkan keuntungan yang cukup besar juga gitu kan dari pendaftaran merek itu gitu. Ya, tapi mitigasinya tadi kan kalau hubungannya dengan, kalau pribadi itu dengan keluarga gitu ya, atau dengan partner segala macam, nah itu yang menjadi mitigasi risiko dari perusahaan kan begitu ya? Oke. Iya, Betul betul. ya? Jadi, Oke, clear. oke, jadi supaya kan ketika kita sudah berbentuk PT itu secara administrasi dan secara operasional itu kan juga sudah clear gitu ya, Coach ya. Seperti itu sih. Jadi Ya. lebih minim sengketa hukumnya ketika kita mendaftarkan atas sudah PT tapi kenapa mendaftarkannya atas nama pribadi gitu. Itu kan akan menjadi potensi di kemudian hari juga, potensi sengketa di kemudian hari. Ya, terima kasih. Oke, ini saya langsung jawab ya pertanyaan Istik Dapur Nyamleng. Cara mengetahui kelasnya gimana? Oke, untuk mengetahui kelas merek ya maksudnya ya, atau kelas apa ya? Saya simpulkan sementara yang dimaksud pertanyaan dari Kak Istik Dapur Nyamleng ini kelas merek ya maksudnya ya. Tadi saya sudah sebutkan untuk kelas 1 sampai kelas 3, 4 itu untuk produk. Nah, bagaimana kita tahu produk kita itu di kelas yang mana? Mungkin kelas seingat saya kan ada kelas 3, 4 itu saya lupa detailnya dari 1 sampai 3, 4 itu apa gitu. Tapi teman-teman bisa cek tadi ya, bisa cek di KBLI PD di yang tadi linknya sudah saya berikan gitu ya. Itu teman-teman bisa cek apakah contoh usaha saya kopi itu masuk kelas mana? Apakah masuk kelas 33 gitu ya. Jadi saya mendaftarkan di kelas 33 dan ketika saya untuk mendaftarkan mereknya, saya juga memasukkan kelas untuk online karena saya jualan di internet, saya memasukkan kelas 37 contohnya kayak gitu. Jadi perlu mendaftarkan di dua kelas tersebut dengan brand namanya Istik Dapur Nyamleng masuk di kelas 33 dan juga masukkan juga di kelas 37 supaya aman gitu ya untuk jenis produknya. Dan kalau memang itu ada ternyata kita linear nih sama beberapa klasifikasi kelasnya ya kita masukkan saja kelasnya supaya itu lebih mengakomodir kebutuhan kita. Tapi kita nggak bisa memasukkan semua kelas itu dalam satu merek, itu kemungkinan akan ditolak kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman juga paham
klasifikasi kelasnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman kesulitan ataupun Kak, saya belum ada modal nih untuk mendaftarkan merek kayak gitu ya. Teman-teman, yang tadi saya sudah bilang ya, salah satunya ini Rumah BUMN, ini penyelenggara event ini beberapa kali mengadakan event-event untuk membantu pembuatan merek ataupun sertifikasi halal dan lain-lain. Nggak hanya dari Rumah BUMN aja, teman-teman, mungkin dari Pemkot atau dari pemerintah pusat, dan beberapa kementerian itu atau program-program CSR-nya perusahaan itu memberikan akses secara gratis gitu ya, pendaftaran merek, sertifikasi halal secara gratis, maupun bagi yang self declare ataupun reguler itu banyak. Teman-teman silakan googling gitu ya, infonya banyak banget, sertifikasi halal, pendaftaran merek gratis. Tapi pastikan teman-teman, saya kasih pesan ke teman-teman untuk pendaftaran merek biasanya ataupun ke pendaftaran merek nih. Teman-teman mendaftarkan merek lewat pemerintah kota, contoh Tangsel gitu ya, Pemkot Tangsel. Teman-teman ketika mau mendaftarkan merek jangan pasrah gitu aja. Oke, saya mau ikut pendaftaran merek lewat Pemkot Tangsel nih. Jangan cuma diem pasrah aja. Oke, lewat Pemkot Tangsel pasti keterima nih. Belum tentu teman-teman. Karena biasanya apa? Ketika kita diberikan fasilitas gratis, beberapa ya catatannya, itu tidak melihat kita masuknya kelas mana. Jadi kita yang perlu proaktif, walaupun kita difasilitasi secara gratis, kita perlu tahu, oke Pak, saya kelasnya ikut yang ini ya, karena ketika yang mendaftarkan itu belum tentu ngecek kelasnya teman-teman sesuai dengan yang ada di pendaftaran merek kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu proaktif untuk bertanya, ataupun jangan pasrah aja, oh saya udah didaftarin sama Pemkot ini, saya udah didaftarin sama Rumah BUMN kok kayak gitu, pasti keterima. Belum tentu teman-teman, itu nanti akan ada bisa jadi penolakan karena kelasnya sudah ada yang pakai ataupun sama mirip, kemiripan penolakan usulan yang lainnya. Teman-teman perlu proaktif, dan teman-teman ketika ada penolakan merek itu jangan langsung pesimis. Teman-teman masih bisa mengusahakan lewat penolakan usulan gitu ya. Jadi nanti akan ada tahapan ketika kita mengajukan merek, terus ada pemberitahuan merek kita ditolak, itu bisa mengajukan usulan penolakan dengan alasan ataupun perbaikan-perbaikan yang bisa kita usahakan gitu, teman-teman. Oke. Ini pertanyaan menarik nih dari Bu Eha Zulha juga. Wah, saya masih klasifika, tapi pernah ada yang kasih saran untuk menjadi PT. Nah, itu teknisnya seperti apa? Gimana teman-teman? Apakah dari CV bisa berubah ke PT? Bagaimana caranya dari CV berubah ke PT? Caranya adalah yang CV-nya perlu dibubarkan dulu, Bu Eha. Diselesaikan dulu urusan administrasi di CV-nya dibubarkan, kemudian Bu Eha, karena kan bentuknya juga berbeda ya, CV kan bukan bentuk badan hukum, sedangkan PT itu badan hukum. Jadi seperti kita mau bikin NPWP-nya juga berbeda. Kalau CV juga punya NPWP atau yang lain, ketika mendaftarkan PT juga NPWP-nya berubah, beda. Jadi perlu dibubarkan terlebih dahulu, diselesaikan urusannya yang CV, baru kemudian membuka baru. Kalau PT perorangan bisa langsung mendaftar lewat online kayak gitu ya. Kalau PT biasa silakan nanti bisa diajukan ke pendirian akta notaris seperti itu. Jadi karena tadi ya mudah-mudahan mendapatkan insight bedanya apa sih CV PT perorangan sama PT biasa. Oke. Kalau dari pertanyaan dari Kak Faisal Ainul Adha, wah ini jamnya sudah lewat, gimana Mas Prasetyo? Sedangkan pertanyaan masih cukup banyak ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, mungkin saya jawab sebentar ya. Baik, Ibu silakan dijawab dulu. Oke, nah kalau UD ini gimana? Kalau UD, ini kan UD itu unit dagang ya setahu saya ya. Ini apakah berbadan hukum? Nah kalau sekarang ini pertanyaannya boleh perjelas lagi Kak Faisal Ainul Adha, kalau UD, yang dimaksud kalau UD itu apa gitu? Pertanyaannya sama, saya coba jawab pertanyaan yang masih ada ya. Oke, untuk KSKI. Sepertinya Kak Faisal sudah nggak ada, jadi nggak apa-apa, nggak perlu saya jawab ya untuk pertanyaannya. Statement dari saya, teman-teman, closing statement ya sebelum kita akhiri gitu ya. Ketika teman-teman berhubungan dengan legal, itu jangan langsung panik ataupun wah ketemu sama hukum nih, ataupun ketemu sama produk hukum, kerjasama dan lain-lain.
jangan langsung panik, teman-teman. Kalau ada perjanjian kerjasama, perjanjian atau pernyataan atau MOU, tolong dibaca detailnya satu-satu. Itu karena ini salah satu saya pernah pengalaman, kan kesalahan itu menjadi pengingat terbaik ya biasanya gitu. Saya pernah punya pengalaman, jadi saya ingat betul kalaupun ada perjanjian yang itu berkaitan dengan saya langsung, apakah ini merugikan ya. Jadi melihatnya itu kalau menguntungkan jelas kita semua pasti pengennya untung bareng-bareng gitu ya sama mitra kita. Tapi kalau kita yang kerjasamanya yang belum kita kenal banget itu biasanya ada klausul yang kita nggak kelihatan, kita nggak ngeh nih, itu merugikan kita kayak gitu. Jadi kalaupun teman-teman belum paham klausul satu persatu, bisa ditanyakan ke pihak yang membuat klausul tersebut. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman di sesi kali ini di waktu 2 jam ya mendapatkan insight ataupun hal-hal terkait legalitas dan bisa diimplementasikan ke dalam diri dan juga usaha teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Waalaikumsalam. Mas Prasetyo. Terima kasih Kak Zima. Baik, Ibu, terima kasih atas bantuan untuk menjawab pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Semoga jawaban yang telah disampaikan tadi dapat menambah pemahaman Bapak atau Ibu yang mengenai materi pada siang menjelang sore hari ini. Sebelum mengakhiri sesi pelatihan hari ini, rasanya tidak lengkap apabila kita belum melakukan dokumentasi. Untuk Bapak Ibu, dimohon menyalakan kameranya untuk kita dokumentasi. Ya, baik. Bisa bergaya untuk UMKM naik kelas tuh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah mengikuti pelatihan hari ini. Kami harap para peserta hari ini mendapatkan banyak pengetahuan tentang literasi, tentang memahami aspek hukum dalam berbisnis, menghindari risiko hukum. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Kami harap dapat bertemu dengan Bapak Ibu di pelatihan selanjutnya. Sekian, selamat siang, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih banyak kasih. Bapak Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya izin live ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama, Mas.